Pelemahan ekonomi yang lebih berat tetap perlu diwaspadai. Sebagai akibat dari laju penyebaran COVID-19 yang masih cukup tinggi dan aktivitas ekonomi masyarakat yang mengalami hambatan dan perlambatan. Dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah. Sementara itu, dari pasar keuangan domestik relatif membaik dan masih cukup terjaga tentunya. Namun, masih relatif ada beberapa hal yang perlu menjadi satu perhatian. Keberhasilan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan secara optimal dan komprehensif menjadi faktor penentu untuk menahan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan merupakan upaya pemerintah untuk bisa menggerakkan perekonomian Indonesia, melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor real maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dan di kesempatan kali ini kami bersama media elektronik tentunya hari ini bersama-sama untuk berdialog, berbagi informasi, mengedukasi tanpa menggurui dengan pola siar kami dalam program Paranti Road Podcast bukan cuma suara. Dan tentunya kami siarkan secara taping bersama Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Banten. Dan telah hadir di sini bersama 5 narasumber saya yang masing-masing tentunya di sini memiliki peranan penting dalam pembangunan dan juga pemulihan ekonomi nasional yang berada di Provinsi Banten untuk Indonesia. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk pagi ini. Semarak yang berbeda, di mana saya melihat sosok-sosok yang luar biasa yang berada di Provinsi Banten, di mana kesibukannya ini padat sekali ya. Hampir setiap hari saya lihat aktivitinya, karena sekarang memang lagi masa pandemik. Sosmed menjadi salah satu yang paling unggul untuk menampilkan sosok Bapak Ibu yang hadir di hadapan saya. Siapa sih dari 5 orang ini? Baik, untuk yang pertama kita akan memperkenalkan dari 5 Direktorat Keuangan Negara, di mana saya sudah bersama. Untuk yang pertama, oke, bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sekaligus Kepala Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Banten bersama Ibu Nunung Sri Rejeki Wulandari. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Olga, selamat pagi Bapak Ibu Kakanwil. Pagi Bu. Kementerian Keuangan. Oke, berbaju hijau dan berkerudung yang cukup bikin seger pagi ini. Siap untuk kita berbagi cerita ya Bu ya? Siap, semangat pagi. Dan selalu bahagia. Kunci utama ya. Oke, yang kedua juga saya sudah bersama Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Bapak Jatnika. Semangat pagi Pak. Pagi. Oke, sudah tidak asing untuk kita berjumpa ya Pak ya? Ya begitulah. Kok kayaknya bosen gitu ya. Di setiap sesi ketemu terus. Tapi inilah peranan beliau-beliau ini memang penting untuk selalu berada di depan. Garda di depan juga kayak menurut saya saat ini ya dalam pemulihan ekonomi nasional. Baik, dan berikut juga bersama Bapak Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara. Selamat pagi Pak Ade Rohman. Selamat pagi Mbak Olga ya. Wow, pagi Pak. Siap pagi, semangat. Damang Pak. Alhamdulillah. Oke. Ya ini suara-suara orang Sunda ya. Pas banget, sedep banget gitu loh nih. Oke. Pak Ade pendatang baru di Banten. Oh, pendatang baru. Baru berapa hari Pak? Saya masih hangat, baru sebulan setengah lah. Sebulan masih hangat. Masih hangat di sini. Tapi nggak kedinginan ya Pak? Enggak panas. Oke. Dan yang berikutnya saya sudah bersama Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Banten, Bapak Muhammad Aflah Farobi. Selamat pagi Pak. Pagi. Wow. Kalau berbicara bea cukai, saya ingatnya ada deh. Jadi pengen banyak nanya juga nih kayak pastinya ya. Oke, Pak Aflah siap untuk berbagi cerita hari Pak Aflah? Insya Allah kita siap. Oke, dan ini memang Pak Aflah dengan Pak Jatnika ini kayaknya kemana-mana berdua aja ya. Saya curiga loh, Anda berkolaborasi untuk bisa memajukan Banten untuk lebih baik lagi. Karena penerima negara dari mereka lah. Betul, akrab banget soalnya Bu, gitu ya. Oke, dan yang kedua juga di sini juga ada Ibu Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai. Selamat pagi, Ibu Vinari mana? Pagi, Assalamualaikum. Tepuk tangan lagi dong. Oke, ini kelima narasumber yang memang sudah tidak asing. Kenapa? Karena saya melihat update beberapa media, termasuk tidak hanya media lokal, media nasional. Ini perlu disoroti. Kenapa? Karena Banten punya beberapa hal yang menarik untuk diperbincangkan. Betul? Betul.
Untuk diperbincangkan dalam arti dalam memajukan ekonomi Banten, ya perlu sosok-sosok Bapak Ibu ini. Dan saya nampaknya diberikan kesempatan untuk bisa bercakap-cakap, untuk bisa ngobrol di tagline kita untuk satukan hati dengan berkolaborasi dan bersinergi dalam menjaga pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemik saat ini. Kita tahu bahwa masa COVID-19 ini belum berakhir dan masih saja. Tapi tugas saya sebagai masyarakat lo berbicara di sini, Bapak Ibu mohon izin, karena saya perlu banyak tahu tentang apa yang tidak diketahui masyarakat. Bahwa pada dasarnya itu saya katakan tadi bahwa seperti apa sih perkembangan negara kita, atau bisa nggak usah bilang keseluruhan lah ya, Provinsi Banten kita berbicara bahwa ada yang memang harus kita tahu sebagai masyarakat, ini kita pemulihan ekonomi nasional itu seperti apa sih. Nah makanya hari ini kita akan berbagi cerita, berbagi informasi di mana ini perlu untuk kita perbincangkan bahwa kita tahu bahwa di depan gini sudah ada 5 narasumber yang pasti sudah hatam sekali ketika saya mempertanyakan hal yang wajib untuk saya tanya. Oke, saya ingin coba untuk sharing saja. Di sini ada global question saya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, atau bolehlah di sini kita tahu bahwa di mana Provinsi Banten ini sendiri diberikan amanat oleh pemerintah pusat untuk bisa menggawangi sistem pemerintahan di bidang keuangan yang mewakili Provinsi Banten tentunya, khususnya pembangunan di bidang perekonomian. Dan Bu Nuning selaku di sini dari Kepala Perwakilan Kemenke Provinsi Banten yang kebetulan juga selaku Kepala Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten. Bu, kita tahu bahwa dampak COVID-19 ini luar biasa sekali lah, memporak-porandakan negara dan dunia. Namun dampak perekonomian Indonesia ini dari akibat pandemi corona ini tentunya ada beberapa program ataupun kebijakan pemerintah apa saja sih yang memang telah dilakukan atau akan yang dilakukan dalam rangka pemulihan Indonesia di masa pandemi. Simple sih sebenarnya ceritanya. Tapi jawabannya ini agak lengkap. Aduh. Jawabannya 2 lembar. Karena kan Bu, intinya gini loh, ini mempengaruhi sosial ekonomi, ya kan? Sosial ekonomi, kesehatan dan lain-lain lah. Itu seperti apa? Oke, baik. Izin saya buka maskernya ya, boleh, supaya lebih jelas saja. Ya, betul. Terima kasih Mbak Alka. Izin juga Bapak Ibu Kak Kanwil, saya sampaikan. Memang benar pandemi COVID-19 ini memberikan efek ya, dan sifatnya domino nih, dari aspek sosial, ekonomi, dan juga keuangan. Dan ini pastinya akan memberikan tekanan kepada perekonomian baik dari sisi supply dan juga demand. Yang paling terkena sangat dampak ini pasti aja adalah dari kesehatan. Penyebaran COVID-19 ini karena begitu cepat dan mudah ya dari sisi kesehatan ini, dan juga akhirnya luas ya akibatnya ini spread out-nya cepat ya. Karena apa? Ini kesadaran dari masyarakat. Nah, disinilah yang perlu kesadaran dari masyarakat untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan 3M. Ya, oke. Ya, jadi supaya penyebarannya itu kita bisa mitigasi dari awal ya. Dan ini pastinya akan menciptakan krisis kesehatan. Betul. Ya, pastinya ya. Dan kenapa krisis kesehatan ini? Karena sampai saat ini vaksin belum ditemukan. Oke. Ya, juga obat penanggulangan juga belum. Kita hanya baru sifat-sifatnya baru vitamin, herbal seperti itu ya. Dan juga kita masih adanya keterbatasan alat dan tenaga medis di dalam sisi kesehatan. Dan juga dampak yang kedua adalah dari sisi sosial. Langkah untuk memflattering curve-nya untuk supaya landai itu pastinya akan memiliki konsekuensi ya. Karena apa? Akan secara berupaya untuk mengurangi, tapi faktanya ini akan menghentikan aktivitas ekonomi ya, yang mengakibatkan menyerap tenaga kerja, akan semakin banyak dampak dari sisi ekonomi itu sendiri. Ini tidak hanya di satu sektor, tapi juga di semua sektor, lebih-lebih dari sektor informal. Itu yang sisi keduanya. Dari sisi yang ketiga adalah sisi ekonomi ya, kinerja ekonomi bukan mulai lagi, sudah 7 bulan ini mulai menurun, sudah menurun tajam ya. Kalau saya sambil nyungsep Bu, ya. Ekonomi saya hampir nyungsep Bu. Tapi berupayalah Kementerian Keuangan dengan kebijakan-kebijakan terus berupaya. Ini secara pribadi saya sebagai masyarakat berbicara bahwa masalah ekonomi ya bukan menurun lagi, udah gitu Bu. Udah ada di dasar laut kalau dibilang mungkin. Baik. Saya lanjutkan ya Mbak Olga ya. Dan ini khususnya yang sifatnya sangat masif adalah investasi terhambat.
Karena investor juga akan wait and see ya, juga ekspor impor juga terkontraksi hari ini. Dan inilah akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat dan akhirnya menurun tajam. Ya. Dari sisi keuangan itu sendiri, adanya volatilitas sektor keuangan muncul karena tadi saya sampaikan investasi tidak ada, investor juga akan berkurang. Nah, inilah akibatnya. Ini berpengaruhin, betul. Akhirnya volatilitas sektor keuangan juga mempengaruhi, dan ini kepercayaan, confidence itu kita juga menurun ya. Akhirnya terjadilah flight quality, ya, jadi kualitas dari kita berkurang lah ya ini. Dan ini akan menurunkan dari kinerja dari sektor real khususnya, baik itu NPL, kemudian profitabilitasnya, soliditas khususnya perbankan, seperti itu. Nah, selain itu mungkin latar belakang dari darat penanganan ini sendiri, Kementerian Keuangan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Perpu, Perpu nomor 1 tahun 2020, dan alhamdulillah disetujui oleh DPR dan ditetapkanlah undang-undang ya, Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Ini quick response dari Kementerian Keuangan merespon keadaan yang sekarang pandemik ini terjadi, ya, supaya tidak hanya dari semua yang terdampak, tapi juga peran pemerintah ada. Jadi kebutuhan itu sendiri. Betul. Nah, dari pandemi COVID-19 ini yang memicu krisis kesehatan sosial ekonomi dan juga menciptakan kegentingan yang memaksa ya, dan juga perlu melakukan langkah-langkah yang cepat ya, juga selalu melakukan yang sifatnya harus extraordinary, yang luar biasa. Nah, inilah Kementerian Keuangan melakukan membuat suatu kebijakan yang saya sebutkan tadi, Perpu, dan ditetapkan oleh DPR Undang-Undang nomor 2 2020, dan diantaranya kebijakan Perpu itu sendiri dan undang-undang ini sendiri dilihat dari kebijakan keuangan negara dan kebijakan sektor keuangan. Oke, tapi gini, kalau berbicara tentang Perpu dan undang-undang yang ada di Indonesia, kita tahu bahwa berbicara kebijakan, tentu ini adalah kepastian hukum yang telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah untuk salah satunya adalah kemanfaatan bagi hajat hidup orang banyak. Baik, Kementerian Keuangan tentu di sini memiliki peranan yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan sebagai penghasil, penerima, dan pengguna anggaran. Halo, ya nggak sih? Dan program ataupun kebijakan apa saja sih Bu yang telah dilakukan dan akan dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi masa pandemik ini? Nah, ini mungkin bisa bisa apa ya, kayak semacam masyarakat pun apakah sekedar kayak semacam kok gitu ya kebijakannya, tapi oke juga nih kebijakannya, tapi kayaknya kurang oke deh. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kebijakan pemerintah bukan berarti mengiyakan masyarakat untuk kalian harus setuju gitu loh, atau masyarakat harus setuju. Pandangan Ibu sendiri seperti apa? Ya, ini sebenarnya kebijakan tadi kan saya sampaikan ada kebijakan keuangan negara dan juga sektor keuangan. Sektor keuangan lainnya. Sektor keuangan lainnya. Nah, dari sini upaya-upaya pemerintah dalam ini melalui Kementerian Keuangan, supaya kita pertama adalah bagaimana pemerintah itu menyediakan untuk pemulihan ekonomi nasional itu dulu. Ya. Menyediakan. Berapa besar yang terjadinya pelebaran defisit ini pastinya karena penerimaan negaranya berkurang tapi pengeluaran lebih banyak ya. Dan pasti ada resiko di situ juga pastinya dong. Nah, di sinilah perlu memastikan keadaan penanganan Covid itu sendiri dan pemulihan ekonomi itu sendiri. Nah, dengan tadi yang beberapa kebijakan-kebijakan sebagai payung hukum yang undang-undang tadi nomor 2 tahun 2020 dikeluarkanlah Perpres yang 72 ya, untuk terkait dengan pendapatan negara, dan juga Perpres 72 untuk pembelanja negara ya, supaya defisit itu sendiri tidak terlalu lebar ya, dan kita juga tetap menjaga ini dari sisi kebijakan keuangannya. Nah, beberapa pastiannya adalah insentif perpajakan ya, ini untuk dunia usaha. Nah, adanya relaksasi relaksasi di dalam pemberian insentif perpajakan. Nanti Pak Jatnika dari sisi perpajakan lebih elaborasi tentang itu. Betul. Untuk biaya COVID sendiri ya, setelah kita 7 bulan mengalami, sejak kita kena kan bulan Maret ya. 7 apa 8 ya? Kalau saya berasa udah setahun ya.
Mungkin kita mulai terkenanya kena Maret ya kayaknya. Maret, ya. Maret, Kita Bu. mulai Maret. sampai Efeknya ya. Maret. Nah, biaya penanganan COVID ini sendiri sebesar 695,2 triliun. Wow. Nah, itu Saya belum pernah lihat loh Bu uang sebanyak itu. Ya, itu setempat ini saya Bapak-bapak belum udah tahu. pernah lihat ya? Sering dong. Sering. Lihat angkanya. Lihat apanya? Angkanya aja. Tulisan. Angkanya. Fisiknya enggak? Oh, sama dong kalau gitu, nggak jauh beda dengan saya. Baru lihat yang 75.000 baru aja nih. Oh, itu yang itu apa uang peringatan Ulang-ulang ya, tahun. uang peringatan kemerdekaan. Ih, kayaknya udah dapet ya? Udah. Banyak Pak Ade Pak. Baik, lanjut ya Mbak Olga Ya. ya. Program kebijakan ini untuk program kesehatan itu sendiri totalnya anggarannya itu lumayan besar, 87,55 triliun. Mantap, mantap. Itu untuk apa saja? Pastinya belanja penanganan COVID dan juga insentif tenaga medis ini penting. Ya pokoknya ini konsen ke kesehatan deh. dulu, iya, sebesar Konsen. 87,55 triliun. Dan ada beberapa lagi bantuan iuran JKN ya. Kemudian gugus tugas COVID, kemudian juga insentif perpajakan tadi saya sampaikan untuk bidang perpajakan. Betul. Jadi insentif perpajakan di bidang kesehatan. Oke. Ya, ini ada pengecualian sendiri. Sedangkan untuk program pemulihan ekonomi nasional sendiri ada total anggarannya sekitar 607,65 triliun. Wow. Dan lumayan. Apa untuk siapa saja sih itu? Iya. Ya, untuk perlindungan sosial. Oke. Itu sekitar 203,90 triliun. Kemudian untuk sektor KL dan Pemda ya itu 106,11 triliun. Dan juga untuk UMKM. Karena UMKM yang tahun beberapa waktu yang lalu kita tidak terkena dampak ya waktu resesi dulu ya. Itu aman tuh UMKM. Sekarang ikut terkena juga pakai informal. Ya kan dunia usaha untuk informal itu. Itu pemerintah melakukan program pemulihan sebesar 123,4 triliun dan terakhir mungkin pembiayaan korporasi dan juga insentif usaha. Baik, ini sudah gamblang diceritakan oleh Bu Nuding bahwa pertanyaan saya bagi bapak-bapak semua sih, saya ingin minta responsnya. Dengan adanya kebijakan yang terjadi di pemerintah ini, Bapak Ibu sebagai pimpinan di suatu daerah di Provinsi Banten, PR nggak sih? Dari Pak Ade deh yang paling ujung. Dua kalimat aja Pak, nggak usah banyak-banyak. PR nggak sih gitu loh? Baik, terima kasih Mbak Olga. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nuning gitu terkait kebijakan keuangan pemerintah. Jadi di dalam hal saya berbicara kebijakan fiskal ya terkait dengan APBN ya. Iya sih lebih kepada condong untuk dengan adanya beberapa kebijakan ini sendiri kan memang ini PR sendiri sih bagi di daerah karena kan berbeda daerah berbeda cara cara untuk pemahamannya juga ya Bu ya. Ini saya berbicara secara pribadi aja sih, secara pribadinya aja sih gimana tuh Pak Ade? Ya jadi gini kan sekarang itu dengan kondisi pandemi COVID-19 kan ini terjadi di tahun 2020 ini ya. Dan APBN kita tahun 2020 itu kan sudah ditetapkan, disusun tanpa mengalokasikan anggaran untuk COVID-19. Nah, jadi dua sisi beban bagi pemerintah. Yang pertama terkait kesehatan, kemudian terkait perekonomian. Ini yang cukup berat ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa cukup berat ya itu kan? Cukup berat, cukup berat, sangat berat dalam dua hal ini kan. Kalau Pak Aflah boleh Pak Aflah apa? Ini karena saya minta komen singkat aja, Gimana tuh Pak Aflah? PR karena kita banyak bekerja WFH jadi bisa dikerjakan. Tar dulu, PR karena kita saat ini bekerja banyak WFH karena COVID, jadi bisa lebih mudah dikerjakan. Jadi PR itu produktif. Jadi maksudnya PR itu adalah pekerjaan rumah emang di rumah. Ngerjainnya emang di rumah, nggak kemana-mana. Iya nggak sih? Jadi PR betul. Iya betul ya. Rumah. Nggak ini kita kerjakan ini mau nyeplos aja gitu loh. Pak Jatnika gimana Pak Jatnika? Saya 2 kalimat. Kalau ikut jawaban Pak Afla ya PR juga gitu PR ya. juga. PR tapi sulit, berat, pusing, bisa bobo nggak? Kalau tidur biasa lah, cuman berat ya kita rasakan. Kelihatan dari penerimaan perpajakan kita yang terus turun dari bulan ke bulan. Apalagi ini penerimaan ya, di penerimaan ya. Nanti saya bahas loh di penerimaan. Boleh. Bu Pinari gimana Bu Pinari? Iya pastinya PR sebenarnya PR buat semua dan juga PR buat saya ya sebagai kepala kantor karena
ini sangat berdampak bagi penerimaan, kemudian juga semualah impor, ekspor semuanya mengalami penurunan. Jadi PR tapi ini merupakan tantangan loh. Jadi kita tetap semangat untuk gimana caranya memulihkan ekonomi secara bergandengan tangan semuanya. Sakit-sakit tapi sedep gitu ya. Dan kita tuh di kantor semuanya masuk semua loh. Kenapa gimana? Ya kalau Pak Afla tadi bilangnya banyak WFH, saya banyakkan WFO-nya loh. Tapi Karena kantor pelayanan kantor wilayah. Iya. Jadi memang pelayanan beda ya Bu, dan diatur juga ya seperti itu ya. Oke. Berbicara masalah penerimaan, saya jadi tertarik kalau berbicara masalah penerimaan ini tentunya ada di berbagai direktorat, termasuk mungkin konsen saya akan berbicara kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ada Pak Jatnika. Pak Jatnika tadi sempat ngobrol-ngobrol penerimaan. Kenapa galau Pak? 2020 galau nggak sih Pak? Nggak galau sih, cuman ya harus kita capek juga. Karena gini, dasar dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 ini diperkirakan lebih lambat dari tahun sebelumnya, terutama triwulan 2 dan 3. Karena COVID ini menurunnya penerimaan negara hingga 30 April 2020, realisasi pendapatan negara baru mencapai 549, sekian triliun lah. Nah maksud saya gini loh, tanggapan Anda dan kebijakan apa sih yang telah dilakukan dan strategi bagaimana juga DJP, bagaimana cara untuk mendorong investasi dari penerimaan pajak? Maaf ya Pak, pertanyaannya nggak berat kan? Nggak kan? Kayaknya pertanyaannya borongan nih. Iya, biar cepet. Ya Mbak Olga, terima kasih. Teman-teman Kakanwil yang ada di sini, tadi disampaikan Bu Nuning ya bahwa memang kita ini ekonomi kita berat ya. Kalau dilihat dari secara nasional ya, pertumbuhan ekonomi nanti Pak Ade lah dia data detailnya. Triwulan 1 kita masih tumbuh ya, nasional ini ya, nasional tuh 2,9 sekian lah. 2,97 nasional. Kemudian triwulan kedua ini terlihat sekali dampak COVID-nya ini turun menjadi minus 5 ya. Minus 5. 5,32. Minus 5,32 pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, pertumbuhan ekonomi nasional ya. Nah, ini kalau dilihat di lebih sempit lagi di Banten ini sepertinya hampir sama dengan nasional. Untuk triwulan pertama kita Banten ini tumbuh 3, lebih sedikit dari nasional. Ya. 3, sekian. Nah, cuma yang terlihat jelas di triwulan kedua turunnya melebihi penurunan ekonomi nasional, hampir minus 7%. Minus 7. Triwulan kedua minus 7%. Kalau triwulan kedua itu periode bulan apa sih? Sampai Juni, Mei, April ya. April, Mei, Juni. Iya. April, Mei, Juni. Oke. Nah, ini triwulan ketiga kemarin ada di Bu Menteri ya, kemungkinan triwulan ketiga juga minus. Nah, kalau 2 triwulan berturut-turut, triwulan 1, 2, dan 3 ini kan kita sudah memasuki ke resesi ya Pak Ade ya. Nanti Pak Ade yang lebih detailnya dan lebih tahu masalah ini. Saya hanya menyoroti di masalah perpajakannya. Tadi Bu Nuning, nasional apa kira-kira untuk mengatasi ini? Ada namanya PEN ya, Program Ekonomi Nasional. Pemulihan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Ada PP 72 tadi ya, PP 72 dan sebagainya. Nah, dari turunannya itu pajak ada bagian juga untuk bagaimana kita menggiatkan dunia usaha yang ada. Betul. Ya. Pak, kalau berbicara dunia usaha ini kan kita tahu bahwa di daerah itu yang paling menguatkan dari sisi UMKM kan Pak? Benar nggak sih Pak? UMKM memang sekarang salah satu memang UMKM menjadi penyangga. Iya. Nah untuk itu ini sebetulnya pemerintah sudah merespon ini, terbukti dengan tadi PP-nya keluar, terus lebih sempit lagi Bu Menteri Keuangan sudah mengeluarkan beberapa PMK untuk insentif perpajakan khusus bagi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak corona ini. Ada beberapa aturan lah, mungkin PMK 23, PMK 44, PMK 86, PMK 110 yang kalau detailnya secara garis besar adalah ada PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Oh iya. Ada. Jadi PPh pasal 21 ya ditanggung. Untuk yang penghasilannya sampai berapa lah kemarin ya. Saya detailnya lupa lah. Di bawah 5 juta ya Pak? Di bawah 5 juta kalau nggak salah. Nah, berarti saya lah ya itu ya. Ya, dibebaskan ya. Ya mungkin kita semua kali. Saya lah. Udah jelas lah. Kalau bapak-bapak ya pasti gitu. Kalau saya ya gini. Kalau saya di bawah 5 juta udah pasti nggak kena pasal PPh. Nah, tadi untuk UMKM pemerintah juga mengeluarkan aturan sendiri. Jadi ada PPh UMKM yang ditanggung pemerintah. Wah. Iya, kemudian untuk
perusahaan-perusahaan besar yang impor-impor mungkin di Bu Finari atau di Pak Afla ini terasa nih. Iya, iya. Penerimaan dari impor ini turun, kita juga terasa sekarang. Tapi ini ngaruh banget ya, jadi ngefek banget ya Pak ya. Karena gini Pak, saya UMKM, saya kan kebetulan punya gerobak seblak Pak. 5 cabang Pak di Provinsi Banten. Serius nggak sih? Ini nggak serius loh. Serius banget sih. Serius juga nggak apa-apa. Nggak, penghasilan saya tuh setiap tahun di bawah 4,8 miliar setahun Pak. Kalau kemarin kan 0,5% tuh. Kalau sekarang udah gratis kan? Gratis. Masih 0% nggak sih? Masih. Langsung emosi loh. Kan lumayan Pak, 5 gerobak seblak saya penghasilan saya bisa sebulan tuh nggak nyampe 4,8 miliar sih. Ya sekitar 5 miliar lah. Ya itu sebetulnya fasilitas juga untuk UMKM. Maksudnya kan Iya betul. kita kan tahu UMKM itu kan mungkin dari segi apa ya, pembukuannya ya ngapain sih ngurusin pembukuan, ngurusin berapa kilo seblak aja susah gitu ya. Nah, akhirnya kan mereka ya sudahlah hitung berapa omset, kaliin yang mudah. Nah, tahun lalu sebelumnya 1%, sekarang menjadi 0,5%. Oh, tuh kan Tapi lebih simpel nggak aja. jadi 0% lah. Enggak, ini ceritanya Pak. Iya, Siapa iya. tahu. Iya. Iya nggak sih? Kalau 0% menurut saya UMKM-nya marah gitu. Kalau saya walaupun penghasilan kecil, saya ikut mau menyumbang untuk negara. Oh enggak, mau melengkapi dari Pak ini nih Pak Jatnika ya. Memang pemulihan program kebijakan dari pemerintah ini sendiri melalui Kementerian Keuangan, UMKM itu ada dianggarkan 123,46 triliun. Ya. Nah, yang pertama adalah dilakukan subsidi bunga. Ya sebesar 35,28 triliun. Nah, terkait dengan pajak ada PPh final UMKM. Saya nggak tahu istilah DTP apa ya, mungkin DTP, ditanggung pemerintah. Nah, Ditanggung pemerintah. itu sebesar 2,4 triliun untuk PPh finalnya. Jadi untuk UMKM sendiri sebenarnya banyak room yang mereka bisa lakukan untuk mengangkat mereka untuk berusaha kembali. Iya dong Bu, karena Dan ini juga ada lemah. banyak hal lain lagi yang untuk diberikan ke UMKM ini untuk kebijakan program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk UMKM. Oh gitu ya, baik. Nah berbicara tidak hanya UMKM Pak, sekarang ini lagi hit juga yang namanya online. Ya nggak sih? Bisnis online nih, saya juga betul punya bisnis online loh. Maaf kalau saya agak sombong ya. Kalau tadi kan gerobak seblak. E-commerce. Sekarang iya bener. Iya, seblak dijualnya online kan bisa. Oh iya betul. Itu lebih cerdas dari saya Pak Kanwil ini ya. Transaksi online ini berkembang begitu cepat dan juga berpotensi menggantikan pasar konvensional. Strategi yang ini pasti bergeser juga dong dari potensi dari penerimaan pajaknya. Karena ini udah beralih ke online Pak. Sekarang tuh saya belanja aja udah jarang ke tempatnya. Kayak tadi Bapak belanja seblak kan ke saya kemarin 2 bungkus. Udah bayar belum Pak? Udah online kan? Pakai digital kan Bapak bayarnya? Udah pakai II apalah gitu Ya, ya. itulah II. Seblak. Seblak. Kreatif loh, bukan hal ini. Oke, gimana tuh Pak? Dengan potensi berkembangnya pajak kan gini Pak, sekarang menyoroti ini orang-orang yang online biar pajak nggak sih gitu loh. Terus ngurusinnya kayak gimana? Apalagi masa pandemi kayak gini lebih wah gitu untuk mereka bertransaksi menggunakan online karena udah nggak boleh lagi visit gitu loh. Ya. Kalau bagi DJP ini pokoknya semua lah, maksudnya siapapun yang berpenghasilan di atas PTKP ya harus bayar pajak. Mau dia transaksi manual, mau dia transaksi secara elektronik, kena. Apalagi elektronik tadi Mbak Olga sampaikan, ini kan sudah hampir semua lah ya. Iya Pak. Sekarang Betul. kayaknya anak Digital saya tuh ya? kalau di rumah, anak saya pinter masak sekarang, pakai HP masaknya. Jadi tinggal telepon datang tuh. Oh, itu Seblak tadi. Oke. Nah, udah ada aturannya. Itu PP 48 kalau nggak salah tahun 2003. Jadi untuk transaksi online sementara ini PPN-nya dikenakan dan sudah ada pemotong nih sekarang. Untuk siapa nih ini yang besar-besar dimotong nih kalau dia bertransaksi dengan ini dia dipotong PPN-nya. Ada 16 yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut PPN untuk dari transaksi online. Iya, soalnya kayaknya bebas banget jualan sesuka-suka hati gitu loh. Nah, pertanyaan saya gini, tidak dapat mengubah cara pandang dan cara berpikir seseorang untuk bisa taat akan pajak. Itu PR-nya Pak. Iya. Kalau bagi saya, kalau saya pernah jadi mereka, tapi sekarang udah jadi wajib pajak saya Pak. Taat pajak juga. Kadang dapat STP juga sih. Tagihan pajak. Itu karena teguran. Lupa. Bukan karena melupakan ya, tapi karena lupa. Benar, karena sedikit amnesia lah, karena kebanyakan bisnis ya Pak. Jadi gitu. Ya, itu tadi gara-gara seblak sama perusahaan digital tadi. Lupa ya kan? Oke. Yes, ini kita jadi terbuka bahwa pajak ini adalah
pajak ini adalah penghasil yang luar biasa yang bisa menentukan kemajuan negara, karena pola pikirnya adalah bagaimana masyarakat bisa paham dan merubah mindsetnya untuk ayo dong bayar pajak, kan susah ya Pak ya, makanya memberikan kemudahan dengan cara ini. Iya. Kalimat Bapak untuk masyarakat wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak dan yang sudah menjadi wajib pajak. Yang sudah wajib pajak ya patuhilah aturan. Yang belum pajak. deh, yang belum. Yang belum. Yang belum. Kalau yang belum, kalau merasa memang orang Indonesia sudah berpenghasilan di atas PTKP, ya mari kita sama-sama ikut membela negara. Pakai apa ya? Kalau dulu pakai senjata, sekarang ya pakai bayar pajak gitu aja. Iya ya. Iya. Dan membeli obligasi ya Pak. Sukuk. Sekarang bela negara bayar pajak sudah gitu. Jadi patuhi aja aturan pemerintah itu bayar pajak. Dan yakini bahwa pajak ini kan orang banyak bilang susah. Sekarang gampang. Pak riwuh Pak, Siapa riwuh Pak bilang? katanya Pak. Enggak. Terus aku harus ngantri gitu Pak Sekarang tuh nggak Pak. ngantri, sekarang udah pada II semua, mau ISPT, e-filing, e-billing, semua lah, e-seblak kan ada sih. Ibu bingung. Ini jadi brand loh Anda. Iya. Oke. Tidak ada kalimat apapun untuk Anda menolak satu kewajiban, karena undang-undang itu sifatnya adalah memaksa untuk kemajuan warga negara Indonesia. Begitu ya Pak ya? Betul. Oke, beri tepuk tangan dong buat narasumber pertama kita, penghasil pajak. Kalau berbicara dengan pajak, saya suka ingetnya ya Pak Jatnika sama Pak Aflah. Kalau Pak Alo di bea cukai ini. Coba kita bergeser sedikit ke bea cukai. Pak Aflah, berbicara tentang dampak dari gempuran pandemi ini cukup luar biasa sekali bagi saya rasa. Termasuk Ibu Kanwilda JKN bilang tadi, ekspor impor ini terbatas ya. Sangat terbatas Pak. Nah, saya pernah nih melihat updatean Bapak kali ya, kalau tidak salah. Update kayak semacam Bapak tuh turun langsung memimpin rapat melalui Zoom. Bener gak sih Pak? Yang kalau nggak salah di beberapa perusahaan, yang diantaranya ada PT Karya Unggul Indonesia. Oh, salah satunya. Ya salah satunya. Cerita dong Pak, itu seperti apa? Ini dalam tujuan apa? PT KUI ya? KUI ya? Terima kasih Mbak Olga. Jadi memang mungkin bea cukai selama ini lebih banyak dikenal sebagai pemungut bea masuk dan cukai. Nah, Padahal itu cuma salah satu pilarnya. nanti banyak dong. Kita setidaknya ada 3 pilar utama. Oke. Yang kedua ya mungkin kalau di berita-berita selama ini mungkin kalau bea cukai melakukan penindakan atas narkotik atau barang-barang ilegal lain. Nah, itu pilar kedua tugas dari bea dan cukai. Nah, pilar yang ketiga, dan ini yang sebenarnya tidak kalah pentingnya, adalah sebagai trade facilitator dan industrial assistance. Nah, salah satunya yang sangat terpukul adanya pandemi COVID-19 ini adalah banyaknya industri di wilayah Banten, Provinsi Banten, ini yang terdampak. Jadi kemarin kami di Kanwil Banten melakukan survei terhadap perusahaan yang terdampak COVID-19. Survei kita lakukan mulai bulan Maret sampai Mei. Dan itu terhadap 268 perusahaan yang mendapat fasilitas. Ternyata ada 116 yang ekspornya menurun. Wow. Terus kemudian Ini galau banget ya. 23% itu. Demikian juga yang 23% melakukan pemutusan hubungan kerja yang Aduh, PHK ya Pak ya? Iya, yang PHK Industrial. 100% itu ada 8 perusahaan. Ya, terus kemudian yang 30% berusahanya dirumahkan, pegawainya itu 7 perusahaan, dan ada 4 perusahaan yang 60% perusahaannya dirumahkan pegawainya. Nah, karena itu makanya kemarin kami karena juga harus mematuhi protokol COVID-19, sehingga ya teman-teman ya itu tadi, walaupun kalian kerja di rumah dengan WFH, ya yang jam kerjanya sekarang Sabtu Minggu pun ya tetap kerja. Ya, karena dengan ya kita memanfaatkan IT dengan melakukan Vicon dan beberapa yang memang perlu kita datengin asistensi, misalnya
untuk memperbaiki IT inventory-nya segala, ya terpaksa tim kita kirim ke perusahaan yang bersangkutan. Jadi kita membuat beberapa pertemuan baik dengan asosiasi maupun dengan klaster-klaster dengan tertentu. virtual itu tadi ya Pak Dengan ya. virtual. Semata-mata mungkin tugasnya tadi ya Anda sebagai tidak hanya jadi kayak semacam mensosialisasikan dan memberikan satu solusi atau gimana tuh Pak di dalam konten Zoom meeting atau apa namanya rapat virtual itu, meeting virtual itu Ya. di dalamnya. Intinya setidaknya pertama kami memotret problem mereka. Memotret problem mereka. Nah, Berarti kayak curhat dong curhatan, gitu ya. nah, itu. Setelah kita tahu problemnya, nah, Iya. baru kita lihat kira-kira pintu mana yang Bea Cukai bisa membantu. Oh, Misalnya Bea emang Cukai, peranannya cukai juga memberikan solusi ya? ya intinya selama kita bisa bantu kenapa enggak? Ya, jadi gini loh Pak, kan pada dasarnya gini, tidak bisa kita mungkiri ketika kita memiliki target dari pimpinan. Ayo, target. Tapi saya ada kendala nih, nggak pernah diceritakan yang ada. Udah, pokoknya target deh gitu. Kendala saya nggak mau tahu, tapi tidak untuk berlaku di sini. Karena fungsi kami sebagai industrial assistant dan trade facilitator tadi, Bu, makanya kunci pertama kita mendengar. Nah, setelah mendengarkan keluhan mereka, kita coba petakan problemnya, yang bisa kita bantu, kita bantu. Tetapi kalau misalnya enggak, tetapi tetangga sebelah kira-kira punya pintu, misalnya Pak Jatnika, ini bisa dibantu oleh Pak Jatnika. Nah, kami beberapa, ya minimal seminggu sekali ada komunikasi Vicon dengan teman-teman perpajakan. Keren, Ini perusahaan keren. ini, dan kalau nggak salah kemarin kita ada program second man. Second man? Second man itu orang Bea Cukai Join ditaruh di program pajak. DJP dan Pak. Oh, join program dengan DJP. dengan DJP. Yang ini juga kita berikan kepada dunia usaha. Jadi misalnya Misal kayak gimana sih Pak? Contohnya maksudnya ya, kolaborasi? misalnya nih, kalau ada satu perusahaan, ya dia mungkin ada kesulitan dalam membayar pajak. Saya lah contohnya. Ya, Ya. ya selama ini mungkin yang datang kan orang pajak sendiri. Iya. Tapi besok dua bulan kemudian orang Bea Cukai datang untuk terkait impor ekspor. Nah, daripada ngelayani 2 kali, ya lebih baik ya udah ngelayani sekali satu pintu. Wih. Ini yang join program yang iya, kita dengan DJP. datang bareng-bareng untuk satu wajib pajak gitu ya. Oke, datang bareng-bareng gitu untuk Iya. satu wajib pajak itu tadi ya. Untuk iya betul-betul. Ini berikan solusi juga bagi para CWP-nya ya. Oke, Pak. Tapi program ini tentunya baru tercetus karena memang dipaksa di masa Covid atau memang ya maksudnya gini loh, tiba-tiba aja gitu datang gitu karena memang melihat kondisi dan situasinya sampai-sampai ya itu tadi Bapak seperjuangan itunya gitu untuk program ini juga. Kalau tercetusnya sebelum Covid, tetapi begitu ini dirasa manfaatnya lebih besar pada masa Covid. Kenapa? Karena pada masa Covid kan kita membatasi untuk ketemu. Nah, tapi begitu membatasi ketemu artinya ya, perusahaan juga kalau ketemu dengan petugas pajak maupun bea cukai kan harus dibatasi. Nah, makanya ini yang menjadi solusi yang lebih efektif, yaitu melalui online, melalui Vicon, termasuk kita juga menggiatkan klaster-klaster meeting terhadap beberapa perusahaan yang sejenis. Tapi sempat belusukan nggak Pak? Belusukan gitu, tapi ya tetap juga di masa pandemi kayak gini itu masih tetap belusukan juga nggak sih? Ada ke ya kayak tadi kan hunting bareng kan, hunting sama DJP nih bareng gitu sampai belusukan seperti itu. Padahal mungkin masih pandemik juga. Ini kayaknya semangat 45 banget gitu loh. Kalau belusukan mungkin masih memang iya, tetapi kita membatasi jumlahnya. Saya paling banter 2 orang berdua saja. Nah, terus yang kedua targetingnya, Bu. Targetingnya kita optimalkan termasuk dengan menganukan per area. Jadi misalnya minggu lalu saya ada 1 hari itu bisa 6 perusahaan ketemu dengan mereka, tapi kita targeting, tidak semuanya untuk di ini ya. Oke. Nah, berbicara tentang tadi kita udah tahu nih bahwa belusukan dan juga menggunakan fasilitas IT yang digunakan oleh boleh Bea nggak Cukai. tambahin? Boleh. Melengkapi ya. Boleh. Ini Saya hampir kaget loh. Saya kaget ya. Saya kaget. Ada suara gitu. Ada suara tiba-tiba ya. Ini karena ini merupakan apa yang disampaikan oleh Pak Aflah ini dari Bea Cukai dan juga Pak Jatnika dari pajak merupakan suatu
imajinasi atau inovasi dan kreativitas Betul. dari unit kerjanya. Karena ini arahan dari Ibu Menteri bahwa walaupun ada situasi extraordinary terkait dengan pandemik ini, tapi masing-masing unit kerja yang ada di Kementerian Keuangan itu memiliki open minded, terbuka dan kritis. Ya. Sehingga memiliki suatu pemikiran yang kreativitasnya tinggi, tetap produktif, dan akhirnya mengeluarkan satu inovasi-inovasi. Dan ini menunjukkan bahwa unit kerja mereka semuanya yang ada di Kementerian Keuangan hadir Iya, dan menjadi solusi. Nah, itu dia. Ini Banyak yang selalu pintar ditegaskan oleh Ibu Menteri Keuangan, dan inilah akhirnya selalu beliau mengatakan bahwa kita jangan pesimis, jangan skeptis, apalagi apatis. Asik. Ya. Iya, betul. Sehingga akhirnya kita kehabisan energi. Iya. Tapi suasana terburuk ini, yang extraordinary ini, kita mampu melahirkan organisasi yang terbaik. Betul. Dan orang-orang yang terbaik. Betul. Inilah tujuan utama. Jadi kayak kita dituntut untuk lebih kreatif dari hari-hari sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita berpikir kalau di dalam perusahaan itu tidak berbicara bulan ini dengan bulan besok, tapi targetnya adalah year to year gitu kan, year to year. Tahun lalu sih biasa aja, tapi ini extraordinary banget gitu. Tapi Pak Flah, ini sempat dengar juga ada sweeping rokok ilegal ya? Boleh dong, sweeping rokok ilegal ini gimana sih? Ya, Di masa pandemi kayak gini gitu? di masa pandemi ini kami menggunakan beberapa strategi. Yang kemarin kita coba buka lagi peta titik rawan kami. Ya, di sini ada peredaran. Jadi kalau di Banten ini ada 2 yang rawan. Satu, Banten sebagai peredaran. Nah, ini kita buka geotaggingnya, mana yang perlu kita dalami. Yang kedua, Banten ini ternyata tempat perlintasan. Perlintasan pengiriman hasil produksi lewat, dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke arah Sumatera. Betul. Nah, ini yang memang perlu memperkuat intelijen kami, sehingga nggak mungkin semua yang lewat kita periksa. Nah, makanya kita ya 2 minggu terakhir ini sudah 4 kali kita melakukan penindakan terhadap rokok ilegal. Betul. Untuk itu mohon dukungan teman-teman, ya kan. Ya, kalau kita merokok itu tidak membayar cukai, nah itu mungkin seperti tadi bahwa kita pada saat seperti ini diperlukan bersama-sama membangun negeri. Iya. Ya, membangun negeri ya sambil merokok kita membayangkan membayangkan. Iya sih. Tapi Pak, untuk peredaran rokok ilegal itu memang banyak ya Pak? Dari tahun ke tahun tuh penambahannya gimana sih? Ya, kalau khusus Provinsi Banten dari survei yang dilakukan UGM 2 tahun lalu di Banten itu ada 4,8% yang ilegal. Oh ya. Ya, nah makanya. Sorry, tinggi dengan provinsi lain atau masih di bawah atau serata atau di setara? bawah sedikit, di bawah sedikit. Kemarin itu 5,4 di nasionalnya. Oh. Ya, tapi kita lebih Ya, rendah sedikit. iyalah ya, Nah, kurang 4. Tapi tahun ini kita ditargetkan oleh pimpinan harus di bawah 3%. Ya, ini yang makanya kita harus kerja keras untuk mendorong peredarannya di kita maupun perlintasannya yang menuju Sumatera. Setuju. Oke. Mbak Olga, mohon izin, boleh saya bicara? Menambahkan boleh Pak, menambahkan. Ya, gini, sesuai tema pertemuan pada hari ini kan menjaga ekonomi Indonesia terhadap dampak Betul. Negatif pandemi COVID-19. Jadi saya bicara dari tadi pendapatan dan belanja ya. Tadi disampaikan ada Perpres 72, jadi APBN kita di tahun 2020 itu untuk pendapatan itu 1.690 triliun. Kemudian belanjanya menaik menjadi 2.739 triliun. Oh. Nah, ini terutama kan refocusing. Refocusing ya. Ya, adanya refocusing di mana dengan adanya pandemik itu kan kesehatan itu paling utama gitu Betul, kan. betul. Kemudian juga dari segi ekonomi mendorong perekonomian bisa berjalan dengan baik, yang tadi disampaikan oleh Bu Nuning ya terkait dalam APBN kita disediakan 695,2 triliun tadi untuk kesehatan 87,55, perlindungan sosial 203. Kemudian untuk sektor KL Pemda 106, untuk UMKM 123. Nah, untuk UMKM ini kan betul-betul kan UMKM itu adalah salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang terbesar di Indonesia, di mana-mana ya.
Kami kemarin di Sumatera Barat juga itu kan sangat terdampak sekali dengan adanya COVID ini. Saya kira sama dengan di Banten juga. Ini terhadap UMKM pertama adanya subsidi margin atau bunga ya. Jadi kan ada pinjaman KUR, kredit usaha rakyat. Nah itu kan kredit yang diberikan kepada pengusaha UMKM yang visible but not bankable. Artinya dia secara perbankan layak untuk mendapatkan pinjaman. Secara operasional bisnis dia, misalkan Wak Olga itu punya tadi bisnis ini dia layak untuk mendapatkan pinjaman, tapi tidak dapat memenuhi persyaratan bank. Ya, persyaratannya apa ya? Maka pemerintah memberikan namanya KUR. KUR itu disubsidi bunganya. Jadi sekarang KUR kan cuma 6%. Betul. Itu selisih antara bunga bank dengan itu udah disubsidi oleh pemerintah. Nah, saat pandemi COVID ini disubsidi lagi ini selama 6 bulan, bahkan kemarin waktu dengan Kementerian Perekonomian ini akan diperpanjang sampai Desember subsidinya. Wah. Jadi seolah-olah dia lumayan nih. Buat saya nih yang tidak bayar bunga gitu kan. Kemudian ada restrukturisasi juga kalau tidak mampu. Kemudian juga ada subsidi buat yang peminjam yang non KUR gitu kan. Yang di Bank BPR itu sama mendapatkan juga subsidi. Nah, itu jadi UMKM benar-benar didorong oleh pemerintah untuk bisa tetap bertahan. Existing ya Pak ya, lebih maju lagi Pak ya. Seperti itu ya. Oke. Juga buat ini kayak usaha-usaha mikro, kalau misalkan yang ya di bawah 5 juta itu udah ada pembiayaan dari pemerintah juga, subsidi juga gitu kan. Yang perlindungan sosial ini ada beberapa macam. Ini saya sampaikan juga di secara nasional ataupun ini yang kita di Banten aja ya. Kita di Banten ini realisasi terhadap perekonomian klaster kesehatan itu sudah terrealisasi 3,1 triliun, kemudian 693 miliar 187. Jadi beberapa bantuan pemerintah berupa bantuan sosial maupun bantuan lainnya saya kira udah cukup besar dilaksanakan di Provinsi Banten ini. Namun dari segi realisasi APBN saya kira perlu masih mendapatkan percepatan ya. Karena pesan Presiden ini bahwa salah satu pendorong ekonomi tidak ada lagi ada APBN. Ya. Jadi diharapkan bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat itu kemarin Bu Menteri bilang ini sudah dikasih misalnya PKH ya. Kemudian dikasih BLT. Nah, itu mestinya mereka itu dibelanjakan secara produktif terutama kepada UMKM. Bukan ditabung ya Pak ya? Ya, jangan disimpan di bantal. Enggak juga. Disimpan ini. Nah, ya, betul. Dia dibelanjakan. Jadi betul. Mendorong UMKM di sini. Iya, betul. Pak Dek, tapi untuk di sesi APBN ini sendiri menarik sekali untuk kita perbincangkan dan kita akan rehat sejenak. Ya, sebelum berlanjut ke Pak Dek, karena obrolan di pemendaharan ini luar biasa menarik sekali, apalagi kalau berbicara tentang anggaran. Iya, siap. Kalau saya gurih dengernya ya. Siap, baik, Bapak Ibu, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Oke. Masih di Paranti Road Podcast, bukan cuma suara. Paranti Road Podcast, bukan cuma suara. Berbicara tentang penerimaan pajak, pengguna anggaran dan masyarakat juga di sini terbuka karena sekarang sudah ada keterbukaan informasi publik di mana kita semua wajib tahu dan wajib mendengarkan, wajib menonton video kita hari ini di YouTube kita. Dan tadi sudah beberapa hal yang kita lakukan, pembicaraan kita cukup simple, tapi ini mungkin bisa memberikan edukasi bagi masyarakat. Termasuk tadi saya sempat dengar dari Pak Aflah berbicara bahwa sweeping yang dilakukan oleh Bea Cukai tersendiri terkait rokok ilegal yang terjadi saat ini tentunya bertujuan untuk seperti apa Pak? Tentunya pertama bahwa pasti penerimaan negara agar yang ilegal masuk kelas menjadi kelas barang legal. Ya. Nah, yang kedua tentunya barang yang legal yang ilegal tadi pasti dari sisi kesehatan belum masuk dalam persyaratan yang ditetapkan, misalnya TAR dan sebagainya. Nah, jadi kita mendorong
bahwa yang ilegal tadi masuk ke kelas legal bukan hanya untuk tujuan penerimaan negara saja, tetapi juga untuk kesehatan masyarakat. Berarti lebih perhatian care juga dong sama masyarakatnya ya? Iya nggak sih Pak? Tidak hanya dari sisi keuntungan ataupun dari penerimaannya saja, pajaknya saja, justru memperhatikan dari sisi kesehatan, keamanan, iya nggak sih Pak? Iya, kan kita juga masyarakat, Bu. Oh, iya Bu. Iya Bu lagi. Tapi Pak Aflah, memang perlu kita sadari bahwa peredaran barang-barang ilegal yang tidak melalui bea cukai tersendiri ini membawa dampak efek yang kurang baik bagi masyarakat Indonesia tentunya. Begitu Pak? Setuju. Pak, sulit nggak sih Pak untuk mensweeping, bandel nggak sih gitu loh? Ya, namanya mereka berusaha, ya kita juga harus berusaha lebih keras lagi ya. Namanya mereka mungkin melakukan hal ilegal tadi karena mereka nggak tahu ya, makanya kita harus sosialisasi. Jadi memang ya antara modus yang berkembang terus dengan upaya kita melakukan penegakan hukum ya harus seiring, mungkin malah kita harus lebih cepat lagi. Itu yang mungkin perlu irama yang cukup antara kita, antara penegak hukum untuk saling bersinergi, sehingga yang ilegal tadi bareng-bareng masuk ke kelas yang legal. Padahal kan kalau berbicara legal lebih enak ya Pak ya? Iya nggak sih Pak? Legal itu mudah. Legal itu mudah. Tapi kenapa yang membuat orang tuh nakal untuk tidak? Jadi kayaknya yang ilegal tuh malah lebih enak katanya Pak. Iya. Yang ilegal itu lebih enak gitu loh. Saya agak kurang paham persepsi masyarakat terkait hal itu. Yang kayak gitu kayaknya itu siklus manusia biasa, Bu. Jadi siklus manusia. Waktu kita kecil dulu, ya kan, sering lewat jalan depan rumah tetangga ada mangga, kita seneng ngambilnya. Oh itu Bapak kali Pak? Iya, waktu saya kecil. Oh, tapi waktu saya juga ngalamin sih. Waktu Mbak Olga dulu kan kita kasih, ya. Iya. Enggak. Itu yang legal ya? Yang ilegal. Yang ilegal. Saya kan yang ilegalnya, Mbak Olga yang legalnya. Kok gitu mau dong? Iya. Kalau sekarang kebalik ya? Kalau sekarang kebalik. Yang saya ilegalnya ya saya harus menertibkan yang ilegal. Sebelahnya kan udah legal tuh. Iya dong. Iya. Kok saya gantungnya bilang iya dong ya. Pak, berpengaruh kalau orang yang berbicara legal dan ilegal ini kan pastinya mempengaruhi pemasukan negara. Ya, dan ini saya katakan tadi, Bapak katakan, Pak ini PR nggak? Ya PR, emang saya kerja work from home gitu ya. Tapi PR di sini Pak, dalam arti gencarnya Bapak untuk melakukan sweeping ini, tentunya realisasi penerimaan yang dikumpulkan oleh Kanwil BC ini sendiri terkait pajak bea masuk dan pajak impor lainnya serta bea keluar dan cukainya, kira-kira targetnya tercapai nggak? Alhamdulillah nih, karena kita tadi maaf loh Pak, kalau pertanyaan saya kayak tercapai nggak gitu ya, kayak semacam meragukan ya, gitu. meragukan. Kayak meragukan gitu. Padahal kan maksud saya, bagi saya aja berat gitu loh. Ragu-ragu itu harus, Bu. Ya, kan? Kenapa? Ya itu memicu kita untuk bekerja lebih keras. Gitu. Nah, alhamdulillah bahwa sampai 31 Agustus kemarin target yang dibebankan kepada Bea Cukai Banten sudah tercapai 83,88%. Wow, keren. Ini sih bahasanya hampir, memang sedikit lagi masih lah ada waktu langkahnya. 3 bulan lagi loh padahal. Iya, masih ada waktu 3 bulan lagi Pak. Makanya mohon dukungan teman-teman di Banten ya. Nomor supaya, berapa Pak? Ya kalau nomor nanti biar atasan yang menilai, Bu, ya. Nah, tapi yang penting kita sekarang kerja keras, diberi target, kita fokusnya bukan hanya selesai target berhenti, enggak. Bagi Anda target itu dicapai apa dilalui? Ya, harus dilalui karena bagi kami. Sebentar, dilalui kalau tidak masuk target. Maksudnya gini, dilalui misalkan tadi 80% nih, hanya 60%. Berarti kan dilalui, ya udah, berarti dijadikan evaluasi. Tapi bagi pendapat Pak Aflah sendiri, target itu adalah dilalui dan dicapai dengan semaksimal mungkin. Setuju, harus dilalui. Ya. Kenapa? Ya kalau target itu kita nggak pernah melalui, Bu, berarti kita tidak perform pada garis yang sudah ditetapkan. Itu ya menjadi aliran darah kita bahwa ya target harus melalui, harus lewat dari target.
Iya. Saya agak berat nih kalimatnya, pelan gitu ya, tapi nampol ke hati gitu sih. Saya bingung mau nanya apa lagi nih. Oke. Bahasanya adalah target bisa tercapai di sampai Agustus kemarin saja sudah mencapai 83,88%. Yakin di akhir tahun ini 100%? Insya Allah kita melebihi itu karena kemarin kita sudah melakukan pemetaan. Jadi pemetaannya memang ini begitu COVID-19 ada perbedaan yang sangat signifikan Pak, ini tuh unik loh Pak. Tahun ini tuh unik loh bagi saya rasa. Tahun lalu itu Bea Cukai Banten mencapai 113% dari target. Nah, itu dicapai dari bea masuknya itu 82%, ya, cukainya 132%. Nah, tapi total akumulasi targetnya kita 113%. Nah, tetapi tahun ini terbalik. Nah, cukainya kami sampai Agustus kemarin baru 58%. 58%. Baru 58. Nah, bea masuk sudah 120%. Wow, 120%. Ya, ini dia berbalik ya? Agak berbalik ya? Tahun lalu. Nah, itu berkat apa? Ya, berkat kita menganalisis situasi dengan dalam, kemudian melakukan komunikasi dengan perusahaan. Kalau kita melihat bea masuk kenapa melebihi? Karena dengan perusahaan kita komunikasikan bahwa saat ini begitu ada COVID, harga komoditas banyak menurun. Ya, betul. Di luar. Nah, makanya kami hubungi perusahaan. Kenapa kamu nggak nimbun bahan baku? Nah, Pak, kalau saya impor bahan baku banyak, pengeluaran saya untuk bea masuk pajak kan tinggi. Iya, kena juga. Nah, makanya kami komunikasi dengan mereka. Kamu nggak usah bayar dulu, kamu simpen dulu di tempat penyimpanan itu. Nanti kalau baru mau pakai, baru bayar. Wih. Nah, sehingga dengan fasilitasi seperti itu dikasih fasilitas kayak gitu, Pak. Iya. Jadi mereka impornya lebih banyak lagi. Tapi mempengaruhi ininya ya, cukainya, maksudnya mempengaruhi biaya masuknya. Ya, begitu dia datang barang, baru kita rayu lagi supaya perusahaan kamu ini jalan, pegawai bekerja, kamu produksi. Pertanyaan saya, Anda kakak Nul apa ini ya, apa namanya, marketnya bagus banget gitu loh, strategi marketingnya luar biasa sekali Pak. Kita berusaha memahami itu tadi, memahami kebutuhan mereka dan pintu yang bisa kita berikan. Mantap, ini keren. Karena supaya hadir kebutuhan masyarakat itu khususnya pengusaha, ada kehadirannya bea cukai itu ada, itu yang diperlukan. Tapi kok tahu aja gitu celah-celahnya gitu loh Pak? Anda mempelajari door to door atau mungkin home to home? Kan kalau sekarang ini orang Jawa bilang itu ilmu katon. Ilmu yang kelihatan. Saya orang Sunda Pak. Iya. Ilmu katon. Jadi ilmu yang kelihatan. Jadi selain belajar di sekolah, kita diskusi dengan Mbak Olga kayak gini kan menambah pengetahuan. Ya. Saya kali nambah pengetahuan karena saya belajar dari bapak ibu dong, ya nggak sih? Oke, berarti memang intinya adalah itu tadi, kita hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya sekedar memberikan satu pressure untuk mereka, tapi juga solusi yang tadi kalau saya dengar dari Pak Jatnika, dari Bu Nuning, dari Pak Aflah, ini memang banyaknya adalah memberikan pemahaman bahwa ayo kami bantu. Karena tahun ini berbeda loh dari tahun sebelumnya. Sebenarnya tahun-tahun lama juga sama ya Pak solusinya. Mungkin ini solusinya agak-agak ayo rangkulannya beda gitu. Kalau dipeluk tuh yang tadinya biasa jadi erat banget gitu ya. Nambah erat lagi sampai bikin engap gitu ya. Kok ketawa sih? Ada yang salah? Ada yang salah? Engapnya itu. Ada dua kemungkinan, engap karena masker atau engap Jangan gitu dong. Saya jadi terhibur. Baik, Pak Aflah, terima kasih banyak. Ini bea cukai ini memang menjadi sorotan bagi saya pribadi juga. Saya jadi sekarang tahu seperti apa perjalanan di bea cukai. Karena nanti juga ada nih, saya juga nanti akan ngobrol-ngobrol bersama dari kepala pelayanan unit juga di bea cukai. Tapi mungkin kita beralih ke Pak Ade Rohman juga nih. Pak Ade Rohman, tadi saya dengar tentang masalah pinjaman. Iya. Tadi dulu Pak, karena saya usaha kecil ya Pak ya, seblak 5 gerobak yang ada di 5 kabupaten kota Pak di Provinsi Banten. Ini sebetulnya kondisi APBN di Provinsi Banten ini seperti apa?
Boleh lah, tadi sedikit bercerita. Baik, Mbak Olga, kalau tadi Pak Jatnika, Pak Atla berbicara terkait dengan penerimaan, bagaimana upaya kita untuk mendorong penerimaan dalam rangka tentunya untuk belanja ya yang sudah ditetapkan. Jadi kembali bahwa kondisi saat ini kan pemerintah ada dua hal terkait kesehatan dan juga pemulihan ekonomi ya. Terutama yang sangat terdampak saya katakan tadi adalah para UMKM usaha ini. Dimana apalagi sekarang kondisi COVID itu tidak belum melandai ya. Bahkan beberapa daerah malah masuk lagi ke zona merah gitu kan. Seperti Banten sendiri tentang PSBB. Nah dengan kondisi seperti itu ya pasti yang paling terdampak adalah pengusaha, terutama nggak pengusaha kecil aja tapi termasuk pengusaha besar juga. Mulai dari UMKM dan perhotelan misalkan, kan transportasi juga sempat terganggu kan. Mereka lebih memilih untuk berhenti daripada dia operasional tapi kosnya lebih tinggi kan gitu seperti perhotelan. Kadang saya menjerit Pak Ade, ini pemerintah gimana nih, tolongin saya dong, saya pengusaha kecil nih nggak punya apa-apa, terus harus kayak gimana, help me please. Gimana tuh Pak? Ya, lebay saya. Seperti secara nasional tadi ya disebutkan oleh Bu Nuning juga bahwa program PEN kita ini kan udah 695 triliun itu kan. Ya salah satunya untuk pembiayaan korporasi maupun UMKM ya, selain untuk kesehatan dan perlindungan sosial gitu kan. Nah di dalam perlindungan sosial itu kan masyarakat diberikan PKH, kemudian sembako, kemudian bansos untuk Jabotabek, kemudian bansos Jabotabek, prakerja, diskon listrik, logistik, dan BLT yang dari dana desa. Ini salah satu program pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat, yang tentunya diharapkan dengan bantuan ini masyarakat baik pengusaha ataupun pekerja biasa bisa bertahan kan, dan dia bisa menggunakan uangnya dari pemerintah juga untuk kembali mengeluarkannya lagi untuk mendorong pengusaha gitu kan. Tadi katanya bahasanya jangan ditabung. Nah itu makanya. Apa sih maksudnya Bu? Jangan ditabung tuh gimana sih maksudnya Pak? Kan pemerintah kan sudah ngasih bantuan. Jangan uang. Uang ya. Bahkan lumayan besar, 600 ya Pak ya, 600.000 ya. Kok saya nggak dapet ya? Di atas 5 sebelah. Di bawah 5 yang punya satu sebelah yang jangan bahas ke situ dong. Itu kan skenario. Nah, itu jangan akhirnya untuk nabung untuk kapan-kapan dibelanjakan. Harusnya langsung dibelanjakan lagi supaya roda perekonomian jadi maksudnya adalah untuk modal gitu Pak Ade ya. Ya, modal dan untuk bisa beroperasi. Perputaran ekonominya. Nah, itu yang kita diharapkan di dalam PEN ini ya. Dan itu juga dari yang tadi sebesar 695 itu kan udah secara nasional kan itu udah terbagi-bagi juga ke daerah masing-masing ya secara adil untuk diberikan bantuannya. Oke. Dan untuk penyaluran bantuan pemerintah di Provinsi Banten juga katanya ada sempat program edukasi juga Pak. Oh iya. Kayak gimana tuh Pak? Ya artinya sebetulnya kayak seperti ini juga kita sosialisasi ya. Sosialisasi bagaimana masyarakat atau stakeholders yang terkait itu bagaimana mempercepat pelaksanaan PEN ini. Nah ini yang diharapkan baik APBN maupun program ekonomi pemulihan ekonomi nasional itu bisa tercapai atau bergerak di triwulan 3 ini ya. Jadi kami sebagai kuasa BUN negara dalam tugasnya untuk kalau kami belanja Pak, mendorong belanja negara itu bisa diserap di di bulan-bulan inilah. Jadi jangan menunggu sampai kebiasaan ada akhir tahun anggaran baru ini diharapkan gitu ya Pak langsung sibuk gitu ya pembelanjaan ya. Semua proyek atau pekerjaan yang belum diselesaikan bisa diselesaikan di September ini. Ini triwulan ketiga kan Pak? Ya, ini September ini akhir triwulan 3 gitu kan. Oke. Jadi saya sedikit sampaikan data di sini ya. Kalau pendapatan atau tadi sih udah disampaikan sama Pak Jatnika sama Pak Aslap ya.
Ini di Banten ini boleh dikoreksi lah kalau pajak ini saya dapat ini akan target 47 triliun ya. Ini udah 54% ya untuk masuk. Untuk 2020 Pak De? Ya, untuk 2020 ini sudah cukup bagus tapi masih kurang ya. Kemudian juga yang lain-lainnya pajak pendapatan non pajak, PNBP. Kemudian berbicara belanja negara yang ada di Banten ini ada belanja pusat sekitar 10,2 triliun ya, ini belanja pusat. Ini baru terrealisasi 5,1 triliun, baru 50%. Kemudian ada juga transfer ke daerah dan dana desa ini dari 4, sekian triliun, ini baru terrealisasi 2,8, ini udah 68%. Oke. Kemudian juga ada transfer daerah yang lainnya, ada dana alokasi umum, dana dak fisik, non fisik, kemudian dana insip daerah, dana bagi hasil, ini kan totalnya sekitar 12,5 triliun, ini baru terrealisasi 8, triliun, ini udah 70%. Jadi harapan pemerintah itu di samping tadi memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat cepat terrealisasi, juga APBN-nya tuh, APBN dan APBD-nya harus juga cepat realisasinya. Oke. Pak Presiden minta di tahun 2000 September inilah kita momen yang sangat penting untuk mendorong perekonomian masyarakat. Nah, betul. Oke, di triwulan ketiga ini memang di September ya Pak ya. Ya, nah, betul. Pak, sebenarnya untuk rencana anggaran pembelanjaan negara di 2021 sendiri itu gimana sih Pak? Maksudnya apakah memang karena kan ini situasi pandemi ya, Pak. Maksudnya betul. kayak dari tahun-tahun sebelumnya sendiri kan mungkin sudah ada perencanaan untuk atau rencana strategisnya gitu loh. Nah, membedakan tahun ini dengan tahun tahun sebelumnya, memang ini menjadi satu PR lagi aja. Kalau kata Pak Plemnya, saya work from home lah ya. Itu gimana rencana strategis untuk RAPBN 2021 ini sendiri di masa pandemik loh Pak? Kalau RAPBN 2021 kan masih proses. Tapi konsen masih dengan anggaran 2020 nggak sih? Maksudnya perencanaannya gitu loh. Betul. Konsen ke kesehatan kah? Betul, masih dua hal ya. Yang pertama ya dalam rangka dari kesehatan ya. Karena kita tidak tahu pandemi COVID itu akan berakhir kapan. Oke. Jadi pemerintah sekarang udah lebih waspada untuk tahun 2021. Jadi mengalokasikan tetap menjadikan prioritas kesehatan gitu kan. Kemudian juga prioritas kedua masih sama, yaitu dalam rangka pertumbuhan ekonomi atau pemulihan ekonomi nasional itu. Betul. Anggarannya itu. Kemudian ada juga yang sekarang mungkin belanja modal sekarang agak besar dibanding 2020 karena itu sebetulnya untuk alokasi anggaran 2020 yang kena refocusing, kena penghentian sementara gitu. Betul. Nah ini dianggarkan lagi di tahun 2021. Mungkin dari segi anggaran, kok belanja modal, kok besar gitu kan? Iya, kok kenceng banget sih gitu loh. Nah itu karena itu juga untuk mendorong semua pemulihan ekonomi juga. Nanti kan di sana juga. Sekarang kan ada beberapa proyek-proyek yang harus mewajibkan dengan padat karya. Artinya dia harus melibatkan masyarakat yang bekerja gitu sehingga mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaan atau proyek-proyek pemerintah itu. Iya. Jadi intinya ya sampai saat saya ini masih proses untuk 2021 tapi masih digodok fokus, Pak ya, masih digodok ya. Tapi fokusnya tetap ya ke dalam menanggulangi kesehatan dan juga pemulihan ekonomi nasional. Oke, konsennya adalah di kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Lantas DJKN tersendiri terkait dari COVID-19 ini tentunya ada dong peran serta kontribusi yang tentunya mendukung lah di pemulihan. Karena Pak Ade bilang tadi pemulihan ekonomi nih masih menjadi concern, ya pastilah ya. Kita nggak tahu loh pemulihan ekonomi ini akan terjadi sampai tahun keberapa. Iya harus secepatnya ya Bu ya. Betul. Tapi gimana Bu dari DJKN sendiri? Ya, makasih Pak Olga. Ini sekarang giliran ke DJKN ya, bukan perwakilan lagi ya. Nah, kalau bagi DJKN memanfaatkan kondisi pandemik ini untuk mentransformasi ya, di mana transformasi ini tidak bersifat sementara, tapi menjadi transformasi permanen yang bisa diukur dan sistematis. Apa saja sih kegiatan yang bisa terukur dan sistematis dan saya ulang lagi mungkin ya. Boleh.
Untuk dari sisi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, adanya kondisi pandemik ini kita harus melakukan transformasi ya. Pastinya akan mendukung mendukung dan memberikan peningkatan yang lebih baik untuk transformasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari sisi DJKN sendiri, transformasi ini sifatnya bukan sementara, tapi permanen yang sistematis dan terukur. Yang dipelopori dari kejadian ini, maksudnya Bu? Enggak, kalau sebenarnya kejadian itu sudah lama, tapi ini lebih dimantapkan lagi. Ya. Transformasi itu tetap terus berjalan karena kita harus bertransform ya untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Asik. Gitu harus bertransform terus untuk menuju kesempurnaan. Betul. Salah satu nilainya Kementerian Keuangan ya. Nah, apa saja kegiatan dilakukan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini? Kegiatan yang pertama adalah kita merefleksi dulu. Kita melihat, aware dulu nih supaya menimbulkan kepedulian. Terus kita ada inisiatif strategi. Kemudian kita melakukan pengembangan pengembangan inisiatif baru. Betul. Yang terus menuju kesempurnaan saya sampaikan tadi. Kita melalui tagline-nya dinamis, yaitu digitalisasi proses bisnis, kegiatan itu. Kemudian kita melakukan inovasi dalam terobosan dalam pengelolaan kekayaan negara. Dan juga penguatan sumber daya manusia dan peningkatan efektivitas komunikasi publik. Bagaimana efektivitas kita memberikan informasi dan data sehingga publik mengetahui apa yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Seperti itu ya. Ya, strategi yang dilakukan yang pertama adalah kita harus aware. Ya, aware dulu bahwa kita paham bahwa ini benar-benar dampak pandemik ini nggak main-main loh ya. Kita harus ada kepedulian dan juga harus paham semuanya. Kemudian dengan itu otomatis kita harus adaptif ya. Dari sisi sistemnya juga dari sisi bisnis prosesnya untuk melaksanakan kinerja kita. Dan kita juga harus ada kegiatan atau kita apa ya untuk siap berkontribusi. Makanya tadi saya sampaikan peran DJKN berkontribusi dalam pandemi. Iya, betul. Tagline-nya saya ini waktu pada acara ini. Nah, ini semua apa yang dilakukan dari DJKN ini untuk mendukung atau melaksanakan perintah dari arahan Menteri Keuangan. Nah, dari kita aware ya, kita aware dan kita peduli, otomatis kita akan adanya upaya extraordinary yang luar biasa, yang effort kita ya. Kemudian juga kita optimis dan pasti open mind. Seperti tempatnya Pak Afla, juga tempatnya Pak Bu Finari, juga tempatnya Pak Ade, pastinya juga akan memberikan suatu inovasi-inovasi ya, imajinasi karena kritis, karena kondisinya kritis kan. Berfantasi, berimajinasi yang akan menimbulkan apa tadi Bu? Inovasi. Yang jelas bukan halusinasi. Itu Pak Ade yang enggak halu. Kalau anak bula zaman now bilang kayaknya jangan halu deh, jangan halu gitu kan. Nah, ini semuanya harus kita dengan kita aware dan semuanya kita melakukan extraordinary effort, kemudian juga optimis atau open mind, otomatis kita berani mengambil risiko. Ya, otomatis. Nah, ya kemudian kita sudah tadi ada saya sampaikan adaptif ya, di mana kita adaptif terhadap proses bisnisnya, kemudian adaptif terhadap kinerja kita ya. Jadi pasti kita otomatis kita harus agile. Ya, cepat dalam responsifnya ya. Kemudian kita juga harusnya forward looking. Jadi kita melihat apa nih setelah ini. Jangan hanya satu langkah tapi beberapa langkah ke depannya. Nah, ini yang bagian mungkin sama dengan teman-teman yang di eselon 1 yang lain ya. Coba ini saya dari sisi dari DJKN strateginya. Karena ini jelas arahan dari Ibu Menteri Keuangan. Pasti sama arahan itu sendiri. Yang jelas Ibu Menteri Keuangan menegaskan kenapa tadi Pak Afra tercapainya satu semester saya sudah mencapai mendekati 80% loh. Begitu juga 83% ya. Tempatnya Pak Ade udah mendekati, untuk belanjanya sudah agak tinggi juga. Karena beliau Ibu Menteri Keuangan meminta kita semuanya Q3 gal. Q3 adalah upaya kita tinggal supaya pertumbuhan kita juga naik gitu. Bukan lagi meraba-raba ya. Sudah, karena kita maksudnya sudah lebih ke lancar. Karena kita sudah Kementerian Keuangan sudah punya kebijakannya sebagai perangkatnya ya. Betul. Untuk melaksanakan itu semua, kemudian juga masing-masing dari salah satu punya strateginya masing-masing. Betul. Ya. Dan pastinya sudah selalu terus berkreatif untuk hadir dan memberikan solusi.
Nah itu dia, Ya, hadir jadi, memberikan solusi. ya. Bu, tapi sempat tadi ngebahas tentang kontribusi dari DJKN yang mengoptimalisasi dari pengelolaan dan juga pemanfaatan aset atau BMN untuk membantu penanganan pandemi COVID, gitu. Ya, kita respon pertama adalah kita harus, karena kita dari Kementerian dari DJKN kita punya tugas dan fungsinya ada Iya. lumayan banyak ya. Salah satunya Iya, banyak banget pengelolaan ya. kekayaan negara, kemudian kekayaan negara yang dipisahkan Ya. yang terkait dengan BUMN, Betul. ya. Kemudian juga piutang negara, lelang yang menarik ini di masyarakat umumnya adalah lelang, ya. Kemudian ada juga penilaian. Oke. Ya, di sinilah yang tugas dan fungsi. Nah, kita selain tadi yang saya sampaikan adaptif ini sendiri dalam bagaimana kita dengan situasi pandemik ini kita harus responsif, Betul. otomatis adaptif dalam proses bisnisnya. Nah, bagaimana kita supaya proses ini secara cepat, digitalisasi harus dilakukan. Kenapa ada kata-kata dinamis yang tadi saya sampaikan? D-nya itu digitalisasi. Digital. Ya, jadi terus I-nya inovatif. Aha. Ya, kemudian M-nya tadi saya yang jelas di situ kita melakukan terus-menerus melakukan inovasi supaya secara digitalisasi terus berjalan. Dan tapi tetap kita harus juga dalam waktu responsif dari sisi kerjaan kita atau proses bisnisnya, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, itu dia. Ini kadang-kadang suka terlupakan dan terlewati ya, saking serius dan produktifnya. Iya. Akhirnya kita tidak patuh, abai akhirnya. Kadang suka lupa sih, Bu. Gitu nggak sih? Kadang suka lupa juga Iya, kan benar, untuk lupa. protokolnya ini. Nah, Dan juga kadang-kadang karena mengabaikan, karena terlalu giatnya inovasi, terbuai. Hilaf. Hilaf itu disengaja loh. Serius nggak sih? Oke. Nah, izin juga Mbak, saya teruskan kembali tadi yang peran dan kontribusinya DJKN. Yang jelas yang pertama untuk APBN, ya ada 4 ya untuk APBN. Bagaimana kontribusi PNBP dari pengelolaan kekayaan negara, kemudian juga dari piutang negara, dari lelang itu bisa berkontribusi kepada APBN, PNBP maksudnya, penerimaan pajak. Kemudian juga selaku penentu modalitas program PN ini sendiri, ya. Ini nanti saya akan lebih jelaskan lagi. Juga peran kontribusi terkait dengan Empower Special Mission Vehicle. Itu BUMN yang lebih banyaknya bergerak di bidang infrastruktur. Itu SMV. Itu salah satunya seperti sarana multi infrastruktur, terus penjaminan infrastruktur, pusat penjaminan infrastruktur, kemudian juga LPEI, ya, LPEI Lembaga Ekspor Indonesia. Nah, ini adalah SMV di Kementerian Keuangan. Ya, tidak di bawah, walaupun sama-sama BUMN tapi tidak di bawah Kementerian BUMN. Ya. Lainnya lagi adalah peran dalam kontribusi terkait pengelolaan aset. Nah, pengelolaan aset nih. Ini perannya nanti itu HP-nya ada banyak nih. Oh, kita masih banyak ya? Dan terakhir dan mungkin bagaimana kita peran DJKN memberikan pelayanan publik. Oke. Pelayanan publik di sini maksudnya seperti kita bagaimana mengedukasi masyarakat. Apakah kita seperti ini salah satunya adalah edukasi. Iya. Edukasi masyarakat. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu program kementerian, bukan program pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Bapak Ibu semuanya di sini menjelaskan bahwa program pemerintah itu tujuannya adalah bagaimana pemerintah ada pada saat masyarakat membutuhkan. Nah, itu maksudnya pentingnya untuk kita berdiskusi hari ini itu memang pemahamannya ya. Betul. Bahwa sekarang paling tidak sedikit banyak yang tahu. Nah, tadi untuk boleh lanjutannya, Bu. Oke. Untuk yang kontribusi dari APBN ya, itu kita kontribusi dari DJKN sebanyak 3. Memang tidak sebanyak seperti bea cukai dan pajak, tapi kita karena 3 sumber tadi yang saya sampaikan baru mencapai 3,63 triliun. Ya, memang jauh dibandingkan teman-teman bea cukai sama pajak. Ya. Tapi kan sama-sama penghasil pajak juga kan? Ya, penerimaan bukan pajak PNBP. PNBP, iya. Itu. Nah, itu dari mana saja yang 3,63 triliun itu berasal dari bea lelang tadi, ya, kemudian dari piutang, ya, kemudian juga dari Elman. Jadi Elman ini membayar pembebasan lahan, ya, ini salah satu juga roda untuk percepatan juga peran untuk DJKN juga. Kemudian juga ada yang dividen BUMN Kementerian Keuangan, tadi saya sampaikan ada yang SMV tadi itu memberikan dividen juga ke
negara. Kemudian juga PNBP pengelolaan kekayaan negara lain-lain. Jadi dari kontraktor-kontraktor yang ada di hulu migas, nah ini dia harus membayar PNBP-nya. Berarti banyak banget sumber yang ada di dalamnya Bu ya untuk kontribusi PNBP itu ini ya, masuk DJKN. kategorinya kekayaan negara lain-lain. Nah, sedangkan ada alokasi tambahan ini dari untuk investasi pemerintah yang dikelola juga oleh Kementerian Keuangan, masuk juga ke APBN, PNBP-nya juga menjadi kontribusi dari APBN itu sebanyak 150 triliun. Oke. Untuk masuk ke APBN. Itu dari Itu per tahun 150 triliun. Untuk masa pandemi untuk ini. masa pandemik ini. Iya, untuk pandemik ini. Untuk apa saja sih sebagai modalitasnya pemulihan ekonomi nasional ini, yaitu untuk PMN, ya, penanam modal negara. Ya. Kemudian untuk BUMN yang memang lagi sedang kondisinya agak kurang sehat, ya, kita bantu dengan melalui PMN. Kemudian juga penempatan dana, kemudian juga investasi pemerintah. Nah, disinilah tambahan alokasi untuk APBN-nya. Yang terakhir yang tadi saya menyambut seperti yang disampaikan oleh Pak Ade, ada refocusing. Refocusing nih lagi penghematan. Lagi hit banget ya kalau di pemerintahan. Jadi kalau saya mau lihat anggaran refocusing katanya. Apa refocusing betul ya? Fokus. Oh, iya. Fokus kembali. Ya. Tapi bagi saya ya enggak ya? Kalau bapak-bapak enggak ya? Refocusingnya untuk penghematan loh ya. Mana bukan untuk menghabiskan tapi penghematan. Iya, jadi mungkin anggaran saya yang biasa saya ini untuk ini mungkin dihemat tadi gitu. Dihemat bahasanya. Dihemat dan diperuntukkan untuk yang prioritas. Nah, itu maksudnya yang untuk prioritas di masa pandemi penanganan Covid ini. Oke, lanjut Bu. Ya untuk yang tadi yang terkait APBN dan sekarang peran kontribusi untuk yang mendukung tadi sebagai vehicle tadi ya. Fiskal. Modal ini apa special mission vehicle, special mission. Ya. Tadi ada senilai alokasi tambahan ke APBN terus sebesar 150 triliun ya. Itu tadi apa saja untuk PMN itu sekitar 15,5 triliun. Kemudian juga untuk investasi pemerintah yang 1T-nya itu untuk BLU ya, layanan umum ya. Badan layanan umum. Sedangkan yang 19,6 triliun itu untuk BUMN. Ya, ini sebagai modalitasnya dalam pemulihan ekonomi nasional. Dan pastinya juga untuk penjaminan 0,59 triliun ini yang ada untuk di KPI. Nah, ini semua tujuannya adalah untuk adanya keuntungan beneficiary-nya untuk UMKM tadi dan juga BUMN. Nah, disinilah adanya room untuk special mission vehicle ini adanya perluasan di dalam hal mandat ya Menteri Keuangan. Jadi yang tadinya terbatasi diperluas mandatnya ini. Jadi memudahkan. Tujuannya adalah untuk mendukung PEN itu sendiri. Betul. Nah, yang ketiga mungkin ya yang tadi saya sampaikan lagi peran kontribusi yang ketiga adalah pengelolaan aset. Pengelolaan aset ini untuk penggunaan dan pemanfaatan ya. Penggunaan seperti kita ketahui bersama dan sudah kita mendengar juga dari media massa, penggunaan sementara Wisma Atlet ya, digunakan untuk yang COVID. menderita COVID atau dinyatakan positif untuk situ. Kemudian juga asrama Kemendikbud ya dan Kemenkes yang dipakai juga untuk penggunaannya untuk penanganan COVID ini sendiri untuk penderita. Dan juga pembangunan fasilitas observasi yang ada di Pulau Galang. Ya, ini untuk ini juga salah satu bagian bagaimana kita pengelolaan aset bisa dioptimalkan penggunaannya. Sedangkan untuk pemanfaatannya itu sendiri kita pinjam pakai ya dari asrama Pasjib Pondok Gede ya. Yang ada di Bekasi, yang ada di Surabaya, ada juga di Bangka Belitung untuk pemanfaatannya yang pastinya untuk mendukung penanganan COVID-19. Itu disebut dengan asetnya ya Bu. Aset di sini memang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum di masa pandemik ini ya. Itu seperti itu. Betul. Baik. Dan juga pastinya karena aturan kita pada saat kita belum mengantisipasi peraturan ya. Jadi kita harus ada relaksasi dalam hal ini simplifikasi dalam pemanfaatan dan optimalisasi. Nah, jadi ini untuk mempermudah dan mempercepat kita bagaimana kita mendukung dalam pemulihan penanganan COVID itu sendiri. Nah, yang terakhir terkait dengan pelayanan publik. Nah, ini yang di sini peran dari digitalisasi di mana dengan dikeluarkannya peraturan Perdirjen ya
untuk yang digitalisasi dan protokol kesehatan dan juga keamanan dan pelaksanaannya, ya itu juga bagaimana kita berdasarkan Perdirjen ini secara digital kita bisa melakukan keamanan dan penilaian di dalam hal pengelolaan aset itu sendiri. Dan juga untuk yang pelaksanaan lelang, ya itu juga ada Perdirjen, dikeluarkannya Perdirjen 03 dan 05 tahun 2020 sehingga masyarakat itu bisa melakukan pelaksanaan lelang itu secara online. Walaupun kita sudah dari lama sudah punya e-lelang ya, tapi kita lebih penjual juga tidak perlu hadir. Secara cukup virtual juga bisa. Dan juga yang terakhir adalah Perdirjen yang dikeluarkan nomor 7 dan juga SE nomor 1 tentang bagaimana secara elektronik melakukan pengurusan piutang negara. Oke, baik. Begitu banyak rencana strategis yang dilakukan oleh DJKN ya. Dan sudah dilaksanakan. Yang sudah dilaksanakan, tidak hanya sekedar rencana lagi, tapi ini yang sudah dilakukan di tahun ini. Ya. Banyak ya. Luas ya. Gitu loh, detail banget yang pastinya. Baik. Obrolan kita tentunya masih panjang di sini karena saya sudah masih ada satu narasumber yang kayaknya wajib untuk saya tanya lebih detail, ya. Dimana tentunya di sini kita mendengar tadi ada Bea Cukai, tapi di sini pun telah hadir Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Ibu Vinari Manan. Semangat pagi Bu Vinari. Saya panggilnya Bu Vinari apa Bu Manan? Bu Ina. Salah ya? Kalau Bu Manan. Bu Manan nanti Pak Robi. Kenapa? Kenapa Pak? Ada salah ini ya. Jadi salah apa? Beliau kan namanya Pak Robi. Pak Robi. Aflah Farobi. Iya. Jadi nggak tahu gimana jadi Aflamanan gitu ya Pak. Kok jadi menggunakan nama Anda belakang? Kok saya curiga? Nah, jadi kok saya curiga? Ketuker. Satu marga. Oh, satu marga. Oke, baiklah. Bu Vinarinya jadi Vinari Farobi, Pak Aflahnya jadi Aflah Manan. Farobi Manan. Bisa tukeran kayak gitu. Berbagi nama, bukan cuma berbagi suami ya. Berbagi nama loh. Berbagi nama loh. Judul sinetron itu. Oh iya, aku tahu sih, berbagi suami. Tapi habis itu kita jadi erat. Iya. Karena diskusinya sama ya. Masalahnya hampir sama. Kenapa saya menempatkan ini di akhir? Karena memang ini sebelum kita closing sebenarnya enggak. Tapi Bu Vinari, ini saya sengaja ingin menanyakan Anda lebih detail terkait tentang apa sih bedanya dari Kepala Kantor Pelayanan Utama dengan ini kan Bea Cukai juga nih. Di sini ada Pak Aflah juga, ada Bu Vinari juga. Apa yang membedakan Pak Bu Vinari? Yang jelas dia laki-laki, saya perempuan. Baiklah, jawaban Anda singkat ya, jelas pula ya. Berarti pertanyaan saya yang salah dong. Jadi Pak Aflah itu wilayahnya di Banten dan wilayah pengawasannya dan pelayanannya itu meliputi Merak, Tangerang ya dan di Provinsi Banten. Nah, jadi membawahi kantor-kantor pelayanan gitu ya. Oke. Kalau saya kantor pelayanan utama hanya Soekarno-Hatta saja. Oke, ruang lingkup Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Jadi pelayanan dan pengawasan impor ekspornya tuh nyangkut di Soekarno-Hatta aja. Jadi nggak ngambil bagiannya Pak Aflah enggak. Jadi kita punya wilayah sendiri-sendiri. Nah, karena Ratunya Soekarno-Hatta lah ini ya. Iya nggak sih? Nggak, maksudnya untuk penguasa penerbangannya nih gitu loh. Iya nggak sih Bu? Iya. Jadi kalau Soekarno-Hatta kan memang wilayahnya kecil lah dibandingkan dengan Banten, tapi kegiatannya cukup besar karena Bandara Soekarno-Hatta itu kan kita ketahui sebagai super hub ya. Jadi penumpangnya jutaan ya kan, puluhan juta setiap hari. Kemudian di Soekarno-Hatta itu kantor pelayanan utama Bandara Soekarno-Hatta itu, jadi dia meliputi tugasnya itu mengenai importasi dan eksportasi. Oke. Dan tapi tidak dideportasi kan? Nah itu mah imigrasi. Oh iya. Nyambung. Oke. Terus karena kita memang bersama-sama dengan imigrasi. Nah gitu ya. Jadi kegiatannya itu lebih kepada ada impornya tuh barang kiriman
dan ada impor umum. Nah, kalau tadi ngobrolin tentang e-commerce, barang-barang Shopee, Lazada itu lewatnya 80%, lewat ibu, 90% lewat Bandara Soekarno-Hatta. Nggak lewat saya. lewat aja, maksudnya lewat kantornya. Dan kita melayani penumpang kedatangan internasional. Jadi kebanyakan kan memang Bandara Soekarno-Hatta kan memang kita Bea Cukai nggak hanya melayani tadi impor barang-barang kayak gitu ya, tapi juga penumpangnya yang membawa barang-barang. Contohnya kalau bawa pulang dari Singapura, bawa barang. Jangan Singapura dong, jangan Singapura, Swedia Swedia, Australia, Cina, Jepang, Hong Kong. Gitu ya, bawa tas, bawa apa yang melebihi kapasitas dari 500 US dollar karena per orang 500 US dollar tuh harus bayar pajak gitu kurang lebih. Nah, itu adalah kalau yang nggak ketahuan kan nggak mungkin dibayar. Kalau nggak ketahuan ngasih tahu, Bu. Saya nggak mau ketahuan, kan ilegal. Sekarang udah pada patuh-patuh. Nah, patuh-patuh ya, udah pada patuh-patuh. Penumpangnya udah dikit loh. Tapi selama pandemi ini sangat signifikan penurunan jumlah penumpang. Jadi kalau inbound dan outbound. Jadi kalau selama ini setiap bulan kurang lebih 1 jutaan gitu ya. Sekarang itu tinggal 33.000 gitu penumpang itu. Tetap sih banyak ya kalau dihitung 33. Jadi kalau yang sedikit-sedikit kayak gitu kan gampang ketahuan ya. Termasuk ketahuannya nih katanya ada Ibu sempat ini nih. Beberapa waktu yang lalu sempat berhasil menindak penyelundupan narkotika sama lobster. Kalau udah pernah dengar belum sih? Kalau saya dengar. Baru dengar. Kalau Pak Afla pasti dengar. Aku juga dengar. Iya nggak sih? Karena gini loh, selama ini kan karena tadi Ibu bilang katanya karena sedikit. Nah, sedikit ini dalam arti ini masuknya orang-orang yang nggak jelas tadi itu dengan penyelundupan narkotika dan lobster ini dengan sangat mudah. Cerita dong, gimana tuh? Jadi kita tadi fungsinya sebagai pelayanan dan pengawasan. Nah, untuk pengawasan memang walaupun pandemi, herannya memang penyelundupan atau pembawaan barang-barang narkotika itu justru meningkat gitu ya, terutama lewat barang kiriman. Penumpang memang mengalami penurunan secara signifikan, tapi untuk barang kiriman itu modusnya tetap aja ada gitu ya. Bahkan lewat penumpang juga sebenarnya masih ada di tahun 2020 di masa pandemi ini masih ada orang yang dimasukin kemana, Bu? Dibawa dimasukkan ke kemarin ini ya ke dubur gitu. Kita mendapat metametamin ya, sabu gitu. Itu dia masukin. Kalau lobster dimasukin kemana? Kalau lobster emang nggak dimasukin, itu penggagalan. Enggak dong. Saya lagi berfantasi nih. Saya lagi berfantasi, bukan tadi bilang gitu. Jadi kemarin ini baru kemarin ini kita memang menegak masuknya. Buyar kan? Makanya jangan Bu Nuning soalnya memulai. Tadi bilang. Itu ngebayangin duburnya tadi. Udah. Lobster kalau dimakan dulu habis, Bu. Iya. Akhirnya di dubur deh. Iya. Keluarnya. Enggak ke situ. Kembali ke sebelah aja deh menurut. Oke, Bu, jadi intinya adalah masa pandemik ini memang tidak manusia yang datang, tapi adalah sejenis barang-barang atau barang kiriman kargo lah ya. Iya, manusia tetap, penumpang tetap, tapi sekarang ini kan terbatas karena memang ada PSBB, lockdown, terus juga ada warning dari negara-negara yang di sana sehingga kita nggak bisa pergi keluar dan mereka juga nggak bisa ke kita. Apalagi sekarang COVID-nya makin meningkat ya Pak, jadi ya mereka juga jadi takut lagi ya untuk ke negara kita. Sebaliknya kita juga dilarang ke tempatnya mereka. Nah seperti itu. Nah tapi kalau untuk barang impor sebenarnya barang impor, barang ekspor dan yang lewat kargo maupun yang lewat tadi e-commerce sebenarnya juga memang berdampak juga mengalami penurunan. Kecuali sebenarnya barang kiriman. Kalau barang kiriman itu mengalami peningkatan selama pandemi ini ya. Barang kiriman signifikan. Oke. Barang kiriman itu seperti yang melalui e-commerce yang Lazada, Shopee. Kita pesan apa aja yang dikirim gitu loh, Lazada dan lain sebagainya itu mengalami sedikit peningkatan. Jadi ya alhamdulillah ya. Jadi walaupun mungkin untuk sisi penerimaan ya dia juga kan menjadi sumber penerimaan kami sebenarnya selain dari sekitar kurang lebih 15-20%. Kalau untuk dari impor kargo itu
ya kita itu akan berkontribusi sekitar 70-80% untuk penerimaan dari KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta, karena nggak cuma Pak Afla aja yang punya target Iya, ya, penerimaan. maaf, biasa. Kita juga. Oke, tenang. bisa. Nah, gitu. Jadi kembali tadi kalau ditanya tentang pengawasan, selain pelayanan kami juga melakukan pengawasan. Walaupun pandemi kita juga 24 jam yang harus terus gitu ngelihat ya, jangan sampai ada penyelundupan, terutama barang-barang terlarang NPP ya, narkotika, prekursor dan psikotropika. Itu pada saat ke gap untuk kayak gitu itu pada saat ini ya di verifikator atau gimana tuh? Jadi gimana itu, sih prosesnya? jadi itu barang kiriman itu barang yang kemarin ini ya dari Cina, itu ada barang kiriman, kemudian itu berupa kardus. Kardus. Nah, kardus, kemudian modusnya adalah dia selipkan ya metamfetaminnya itu di sisi-sisinya gitu, dan dia press gitu ya, dalam bentuk di plastik, di press gitu, terus dia dia tempatkan di sisi-sisi kardus. Nah itu ada sebanyak 6 lembaran itu. Nah itu ada sampai sekitar 2 kilo. Wow. Ya, 2 kilo. Jenis apa sih, sabu ya? Iya, sabu. Metamfetamin. Jadi termasuk golongan 1. Golongan 1 ya. Golongan 1. Nah itu biasanya kemudian kita kembangkan bersama dengan bisa Bareskrim, bisa Polresta gitu ya, untuk pengembangan lebih lanjut untuk mengungkapkan jaringan-jaringannya gitu. Nah, jadi modus-modusnya itu banyak. Kebanyakan kalau barang kiriman yang melalui kargo ya, kardus ya, pokoknya pemberitahuannya biasanya apa? Makanan ringan, Bu. Iya, snack gitu kan. Gitu. Terus Bu, emang kalau sensor kosmetik juga masuk? Kosmetika, maksudnya dia pemberitahuannya tuh kosmetik ini, gitu ya. Declare-nya dia itu Iya. kosmetik. Kemudian nanti kita udah ada informasi biasanya, wah ini bawa barang terlarang nih. Ya udah kita lihat, biasanya udah nggak ada yang ngambil tuh, tapi kemudian nanti dari pihak perusahaan jasa titipan, dia melalui perusahaan jasa titipan. Iya, just tip ya. Nggak perlu saya sebutin. Ya nggak apa-apa sih. Kecuali kalau gitu. masang iklan di kita nggak apa-apa. Nah, nanti PJT itu kemudian akan bilang, loh ini nggak diambil barangnya. Oh iya, saya ambil barangnya. Mereka ketemu, kita tegak orangnya. Wih, langsung. Itu langsung on the spot loh. Iya. Itu tepuk tangan dong. Keren. Pak Afla ngeliat saya yang begini loh. Padahal dia dulu yang nangkap banyak banget loh. Oh iya gitu ya. Nah, hari-hari ketemu ibu ya? Iya. Miss Rumpi dong ini berdua. Ibu banyak yang nemuin Ibu kalau makin COVID ini. Kenapa? Karena dengan COVID itu kan banyak bahan-bahan baku yang diperlukan. Iya, betul. Ini peranan Bu Ina di sana. Bu memperlancar barang-barang tadi. Betul. Makanya jadi ketemu Bea dengan masuk saya tadi lewat ya, Vicon aja. Bea masuk ke tinggi itu karena peranan beliau juga. Nah, lobster. dia pasti nanya lobster. Jadi lobster itu kemarin kita tegak, kalau yang tadi impor masuk, kalau lobster itu mau ekspor. Sebenarnya kita kan mendukung ekspor sepenuhnya UMKM, kita udah komit lah. Tapi kita juga mendukung ekspor dengan cara yang benar, yang legal. Jangan sampai mereka memanfaatkan situasi yang sedang terjepit ini justru untuk mengurangi devisa gitu ya. Kemarin kan kita bisa pemberitahuannya lobster kan 1.500.000 ekor. Nah, kecil-kecil tuh lobster. Kedapatan kurang lebih ketika kita tegah itu sekitar 2.800.000. Wih. Banyak ya. Lobster. Segini itu satu lobster 2 juta. Ya, masih kecil kan, benih-benih. Dan itu tuh nilainya itu kan sekitar 1,8 miliar. Itu jadi diperkirakan 3,8 miliar. Nah, itu jadi itu devisa, miliar. Itu mempengaruhi. Karena memang bea keluarnya nggak ada. Nggak segitu, nol. Bea keluarnya kan nol. Jadi itu hanya devisa aja. Wah. Tapi kan juga mempengaruhi devisa ya gitu. Nah, itu yang itulah tugas kami, salah satunya melakukan pengawasan masuk dan keluarnya barang, impor dan ekspor. Yap. Tapi tentunya memang di sini ini menjadikan momen yang lumayan bikin viral juga, Bu. Ya nggak sih, di masa pandemi kayak gini. Jadi kita tidak berbicara masa pandemi itu membawa kerugian.
tapi keuntungan dan prestasi, inovasi, fantasi, bisa menunjukkan inovasi. Fantasi dan Dan halusinasi. Pak Ade kok hopcai sih? Kayaknya Pak Ade nggak hopcai loh. Saya nggak berhenti berhalusinasi. Ini kita berdua di depan ini. Oke, tapi Bu Vinari berbicara tentang pelayanan tadi dikatakan katanya ini yang lain mah pada WFH. Saya kok masih WFO aja. Iya. Gitu ya. Jadi kan kalau kantor pelayanan itu kan karena kita itu melayani langsung bertemu bertatap muka dengan stakeholder. Kalau Pak Afla kan bisa yang sifat pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah ya dari rumah. Di kantor saya juga sekitar 30-40% mereka WFH. Oke. Tapi yang harus periksa fisik barangnya harus karena rata-rata kan barang impor semua di sana. Jadi ya anggota saya harus ada di sana ya, dan kadang-kadang saya juga yang harus ada yang saya Tanda tangan. ya setujui prosesnya Setujui. yang membutuhkan kehadiran sih. Iya, Memang itu harus ya. ada. Iya. Itu bedanya saya sama Pak Afla sih. Asik. Salah satunya. Jadi ada yang di rumah, ada yang di kantor. gitu ya. Sesuai dengan fungsi ataupun peranan ya Bu ya. Kalau Iya. kita lihat kan memang tidak semua harus WFH juga. Betul. Ataupun di WFO juga kalau ya. Iya, dan kita juga ya tidak menjadikan seluruh anggota kami terus kemudian wah itu yang lain WFH kita WFH, enggak. Kita tetap semangat, emang tugasnya kita itu gitu. Tapi penerimaan mantep lah ya. Nah, untuk penerimaan sebenarnya kemarin kita mengalami semua, saya rasa semua kantor mengalami penurunan ya, karena ini dinamika yang luar biasa. Nggak ada yang pernah nyangka tahun 2020 tiba-tiba ada pandemi yang semuanya sudah direncanakan dari tahun kemarin akhirnya mengalami gejolak yang luar biasa. Dan untuk penerimaan ya kami juga terkena dampak sebenarnya, tapi alhamdulillah karena dengan satu komitmen dan kita bersama-sama untuk juga melakukan extra effort juga, baru di bulan Agustus ini kami bisa mencapai targetnya gitu. Mudah-mudahan sih sampai dengan Desember kayak Pak Afla ya bisa tercapai targetnya kita tuh sekitar 4,5 triliun. Ya. Oke. Ya pasti sih yakin Desember 2020 semua akan tercapai. Iya. Dan dilalui ya Pak ya? Amin. Terlalui apa dilalui sih tadi? Oke, hampir 7 bulan masa pandemik ini menjadi konsen untuk kita bersama di Direktorat Keuangan sendiri, Bu Vinari. Menanggapi hal ini tentunya kita tahu dari Pak Ade, Pak Bu Nuning, Pak Jatnika dan juga Pak Afla mengatakan bahwa UMKM lah loh yang menjadi menopang perekonomian Indonesia. Nah, bagaimana untuk UMKM yang kita tahu mereka sudah go internasional loh? Iya nggak sih? Ada sebagian sudah go internasional juga. Nah, produk UMKM yang bisa menembus pasar internasional, bagaimana cara untuk program tersebut untuk bisa mendorong Supaya mereka, UMKM ya bisa Jadi menembus gini, pasar internasional? Sebenarnya kita dalam masa pemulihan ekonomi nasional, ya KPU BC Suta juga ingin berkontribusi untuk supaya bagaimana ikut berkontribusi meningkatkan UMKM itu supaya bisa melakukan ekspornya gitu ya. Tadi Pak Afla kan juga gencar gitu ya ke ke perusahaan-perusahaan untuk bagaimana mereka bisa melakukan terus berlangsung. Nah, sama kami juga salah satunya adalah membina tadi UMKM dan untuk supaya mereka bisa meningkatkan ekspornya. Nah, UMKM ini yang ada di Banten khususnya. Kalau sebenarnya di Suta itu kan kita terbuka ya untuk semua UMKM yang melalui Suta itu kita terbuka mereka untuk bisa melakukan ekspornya ya, pengirimannya. Karena apalagi sekarang ini hampir semua flight itu ditutup kecuali di Soekarno-Hatta. Nah, jadi kadang orang bilang kok semuanya jadi pindah ke Suta, bukan, karena memang flight itu masih ditutup di tempat-tempat lain. Sekarang aja masih udah mulai dibuka kayaknya ya di kayak Manado gitu ya, Surabaya, tapi baru 1-2. Nah, tapi sebenarnya kondisi UMKM ini sendiri kemarin ini kita memang kami khususnya juga ingin mendorong yang khususnya di Banten. Jadi nggak semua ya, ke semua kita terbuka, siapapun boleh ekspor. Ya, tapi kita. mungkin khususnya Tapi lebih khusus concernnya di Banten. Kita malah melakukan pembinaan kepada UMKM-nya itu. Jadi kamu bisa nggak sih, contohnya gini, kamu kenapa ada masalah? Yuk kita ekspor. Saya bantu. Kalau nggak bisa, artinya bantunya dalam kami bersama dengan pemerintah Banten gitu ya, bersama-sama untuk mendorong supaya mereka itu
yang tidak pernah sampai ke ekspor itu bisa melakukan ekspor. Tapi karena tiba-tiba pandemi, yang tadinya udah siap-siap mau untuk terbang berangkat gitu, terbang, jadinya kan nyungsep lagi gitu ya. Nah itu gimana ini tuh? yang kemudian kita udah sabar, kita kasih semangat gitu ya. Tetap apa namanya? Anda juga berperan sebagai psikiater ya pada saat itu ya? Iya dong. Iya. Jadi kita tuh walaupun di masa pandemi ini kita tetap melakukan koordinasi komunikasi kepada mereka supaya mereka tetap bisa melakukan berlangsung ya ininya apa namanya kegiatannya ininya apa namanya perdagangannya. Tadi walaupun mungkin belum bisa ekspor karena mungkin kan di sana flightnya juga nggak ada, pasarnya juga jadi gimana juga mau jualannya gitu ya. kan? Distribusinya. Ya itu tadi dengan yang bapak-bapak ini tadi kan mereka bisa jual lokal dulu, makanya kita kemarin kenapa diminta untuk membeli semua produk lokal ya kan, dikasih duit gitu ya Pak Ade, Pak ini semuanya dikasih untuk bisa beli. Gaji Bu. Kan bapak yang ngeluarin loh. Gaji Bu, bukan dikasih secara curhat tapi gaji ya. Artinya maksudnya memang kita mendorong mereka untuk bisa melakukan bisnis di lokal dulu deh, lokal industri kemudian, gitu ya. Kemudian kita membantu mereka untuk bisa sedikit-sedikit untuk bisa ekspor. Nah ini yang kita kemarin ada konsep yang namanya National Logistic Ecosystem. Nah, National Logistic Ecosystem itu sebenarnya memudahkan para UMKM nanti untuk melakukan proses bisnisnya, khususnya ekspor gitu ya, sampai dengan kepada di luar negeri gitu ya. Iya, gitu dengan lebih cepat, lebih efisien. Kenapa? Karena National Logistic Ecosystem itu sebenarnya logistik ekosistem yang dia itu mengintegrasikan untuk semuanya ikut logistik keseluruhan global. Iya kan mereka kan selama ini kesulitan untuk bagaimana ya transportasinya. Iya, cara untuk terus ketika berhubungan dengan pemerintah kok kayaknya rumit ya, semua punya aturan. Nah, jadi NLA ini konsepnya adalah mensimplifikasikan. Kemudian semua yang double dikerjakan pemerintah ini, pemerintah itu di efisien, lebih efisien, terintegrasi bersinergi ya gitu kan. Jadi nanti pada akhirnya itu akan lebih transparan dan efisien. Nah, ini akan membantu sebenarnya nggak cuma UMKM, siapapun nanti kalau di NLA ini gitu. Jadi dia mengintegrasi dan basicnya adalah IT karena dia yang menghubungkan gitu ya, mengintegrasikan semua. Dia sebagai platform, dia mengintegrasikan semua logistik ini. Jadi pemerintah, kemudian pemerintah dengan swasta dimaksud adalah misalnya trackingnya, shippingnya, warehousingnya. Jadi dia udah langsung bisa yang kemarin misalnya 5 hari dia bisa 1 hari aja. Nah, iya, efisiensi waktu itu yang kita butuhkan saat ini. Karena memang tidak mudah juga Bu untuk mengefisiensi. Ini kan banyak yang terintegrasi bahasanya dengan birokrasi yang begitu itu riweuh gitu ya. Pemerintah dengan pemerintah gitu mau bilang gitu kan? Iya sih. Saya berbicara bukan sebagai Kakanwil loh, saya sebagai masyarakat loh. Iya kan? Jadi memang, konsep NLA ini sekarang ini sudah menjadi projectingnya untuk di laut itu di Priuk udah. Nah, kita di udara ini juga ingin ya supaya semua orang yang yang punya proses bisnis melalui udara bisa konsep LNE ini juga bisa digunakan di udara gitu ya, karena tadi dia mengintegrasikan menyelaraskan sebenarnya arus lalu lintas dokumen dan barang gitu loh. Lalu lintas dokumen dan barangnya supaya dia bisa dari mulai gudang sampai ke sarana pengangkut. Gitu. Ini udah dipikirkan. Jadi gini loh. Jadi timbulnya sekarang memang beberapa kebijakan yang baru. Dan bukan baru loh ya, bahasa gini loh, baru terobosan gitu loh, terobosan yang baru maksud saya, terobosan yang baru di mana ini merubah cara berpikir masyarakat untuk lebih mengefisiensikan suatu pekerjaan yang dianggap mereka tuh begitu berjelimet gitu loh. Gitu nggak sih Bu Vineri? Iya betul. Jadi tadi ya kalau konsep NLA itu dia yang tadinya harus pergi ke beberapa tempat, beberapa pos gitu, kan? beberapa. Jadi gini. Kalau data sama informasi selama ini masing-masing instansi itu
bikin. Iya, masing-masing. Dan minta Ya. gitu ya. Aku minta data ini, dia minta data ini. Nah, sekarang kita udah duduk bersama-sama untuk terintegrasi datanya. Jadi cukup satu aja, masuk ke dia. Jadi lebih cepat kan. Dan juga buat buat eksportir, oh iya saya udah semuanya pokoknya udah beres, berhubungan dengan pemerintah satu aja gitu loh. Jadi ke depan gitu. Jadi kalau ke depannya lagi nih kayak kita tadi ya yang suka beli GoFood, pesen GoFood Pak Jatmika kan. Nah, online nanti e-commerce. lama-lama ekspor itu kalau mau ngirim barang ke luar negeri tinggal pakai aplikasi. Aku mau kirim barang ke Singapura nih dari Jawa Tengah. Tinggal dia aplikasinya lewat sini pakai truk, pakai ini terus naik pesawat gitu. Oh, ada recordnya ya, ada track recordnya. Nanti ke depannya begitu. Wih, mantap nih, boleh dicoba nih. Iya, jadi kreatif ya dinya. Itulah yang sedang kita sama-sama siapkan platform ini. Oke. Karena ini betul-betul menghubungkan banyak instansi dan baik itu pemerintah maupun swasta. Jadi kita emang harus siap untuk supaya mendapatkan outputnya itu lebih transparan, efisiensi dan akuntabel. Wes, mantap, tepuk tangan dong. Ibu Ketua Perwakilan ya. Ibu Ketua Perwakilan semuanya nih hari ini ya. Oke, baik. Begitu menarik, begitu banyak yang perlu dibicarakan, tapi kita harus mengakhiri. Tapi sebelum kita berakhir, kita akan coba untuk berstatement dari masing-masing direktorat tentunya di keuangan ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Parantirot Podcast. Bukan cuma suara. Situasi pelemahan ekonomi global di Indonesia berpengaruh terhadap kinerja pendapatan negara, namun tidak bagi Provinsi Banten, di mana di 5 Direktorat Keuangan telah membuat strategi dan juga rencana yang begitu luar biasa serta mengevaluasi dan juga memberikan solusi bagi seluruh warga masyarakat Provinsi Banten dalam hal ini. Dan kita ketahui bahwa hampir seluruh jenis pajak utama terkontraksi di Januari hingga September 2020. Namun tentunya ini akan menjadi bukan hanya sekedar PR, tapi juga kerjasama dari masyarakat untuk bisa menerima kebijakan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Karena pemerintah tentunya mencetuskan kebijakan ini semata-mata untuk memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Dan saya minta untuk masing-masing Direktorat Keuangan untuk closing statement ini, Direktorat Jenderal tentunya, untuk memberikan closing statement. Boleh dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Bapak Jatmika, silakan. Terima kasih. Memang di kondisi sekarang ini ya ada kesulitan dari masyarakat, tapi tetap kami menghimbau untuk masyarakat bayar pajak masih ada waktu 3 bulan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, karena kalau tidak nanti ada sanksi. Kemudian apabila ada kesulitan berhubungan dengan teman-teman kantor pelayanan pajak, karena memang sebagian ada yang WFH, kami ada di masing-masing kantor ada nomor-nomor yang bisa dihubungi secara online. Yang terakhir adalah jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan tentang COVID ini. Terima kasih. Baik, dari Pak Rahman, silakan perbendaharaan. Baik, saya dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perubahan Provinsi Banten. Pesan utama yang kita harapkan bahwa terutama dalam rangka realisasi APBN di 2020 yang tinggal beberapa bulan lagi, dan juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi juga membantu masyarakat, kami berharap kepada unit-unit terkait, stakeholders terkait agar dapat melakukan pencairan anggaran secara tepat, baik untuk pemulihan, terutama untuk pemulihan ekonomi nasional dan juga untuk APBN secara keseluruhan. Kami bahwa realisasi sampai dengan bulan ini, saat ini masih di bawah harapan, belum optimal, masih di bawah 70%. Dan juga diharapkan bahwa kegiatan-kegiatan proyek ataupun kegiatan yang dijadwalkan di bulan 4, jadi diharapkan bisa dipercepat di dalam triwulan 3, yaitu bulan September, sehingga nanti APBN ini bisa mendorong pertumbuhan atau pergerakan perekonomian bagi masyarakat kita Indonesia. Ya, saya kira itu, terima kasih. Baik, silakan Pak Aflah. Terima kasih dari
Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Banten, ya, tentunya kita bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru, termasuk kita bersama melakukan adaptasi dalam rangka Bea Cukai memberikan fasilitasi perdagangan dan industrial assistance. Nah, monggo kita bersama-sama untuk saling mengisi kira-kira apa yang Bea Cukai bisa berikan, dan kami juga berharap dunia usaha juga mari membangun Indonesia bersama dengan melakukan pembayaran bea masuk dan cukai sesuai dengan ketentuan, dan tentunya apabila dunia usaha membutuhkan fasilitasi, pemerintah siap untuk memberikan fasilitasi dan relaksasi dari kewajibannya. Bersama kita bisa membangun Indonesia. Bersama kita bisa membangun Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Baik. Terima kasih Pak Olga. Ya kan, saya Nuning Rizky Wulandari dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten meminta masyarakat luas agar mendukung apa yang disampaikan oleh tadi para Kakanwil yang ada di wilayah Banten, khususnya Kementerian Keuangan ini terus-menerus untuk berupaya bagaimana kehadiran Kementerian Keuangan khususnya di DJKN ada dan bisa memberikan solusi, hadir di antara masyarakat, di masyarakat dan memberikan solusi. Dan segala apa yang dilakukan oleh DJKN khususnya melalui salah satunya adalah melalui pelaksanaan lelang, itu menjadi salah satu bagian masyarakat untuk turut serta melaksanakan lelang, karena pelaksanaan lelang adalah satu yang cara yang paling mudah ya, yang ada di wilayah manapun juga di Indonesia, dan ini menjadi salah satu pembelian nanti dari melaksanakan lelang, menjadi salah satu kontribusi untuk PNBP, dan pastinya akan kembali juga ke masyarakat untuk dioptimalkan. Dan juga saya mengharapkan masyarakat mendukung program pemerintah ini dari sisi yang mereka bisa lakukan, dari sisi masyarakat pada umum, bahwa mereka tolonglah menjaga 3M tadi ya, tetap selalu menjaga 3M, yaitu seperti tadi yang disampaikan, memakai masker ya, kemudian membersihkan, mencuci tangan secara terus-menerus ya, kemudian yang pasti menjaga jarak. Ini salah satu yang pendukung dari sisi di mana kita bisa mendukung program pemerintah. Pemerintah biar yang menyiapkan anggaran begitu besar, ya, memfasilitasi. Tapi masyarakatlah bagaimana bisa mendukung pemerintah itu sendiri. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Ibu Vinari. Dari kantor pelayanan utama Bea Cukai Soekarno-Hatta, pandemi memang membuat kita semua takut, tapi bukan ketakutan. Oleh karena itu, kami dari KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta tentunya tetap siap melayani terutama importasi alkes COVID. Kami siap untuk 24 jam melayani importasi tersebut dan juga ekspor 24 jam. Dan tentunya di masa pandemi ini kami juga sudah mengembangkan IT, di mana semua pengguna jasa tidak perlu datang ke kantor untuk mengajukan permohonan terkait dengan impor atau ekspor tersebut. Akhir kata, tetap semangat kepada para stakeholder untuk kita bersama-sama bergandengan tangan, berkolaborasi untuk tetap menjaga Indonesia yang kita cintai. Semoga ekonomi kita semakin kuat. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan dan bahagia. Pemulihan ekonomi nasional dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Namun demikian, pemerintah senantiasa menjaga pemenuhan dari aspek kehati-hatian, prudent, dan juga akuntabel, serta dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif. Kami bersama Kementerian Keuangan Provinsi Banten dari 5 Kakanwil ini sudah hadir memberikan informasi, edukasi, dan tidak menggurui, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak, Ibu telah hadir siang hari ini di Paranti Road Podcast. Bukan cuma suara. Terima kasih banyak, dan saya Jung Olga mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.